Selamat datang di channel Novel Audioku, terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya, mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 3451 sampai dengan Bab 3475 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 3451, oh. Begitu kuat. Sangat tidak masuk akal. Apakah kamu tidak siap untuk berbicara sama sekali? Harvey York tampak acuh tak acuh. Lalu Nyonya Banks yang terhormat, di mana Anda sekarang? Kelopak mata Carmelo Banks melonjak, tetapi pada saat itu dia tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa tanpa sadar berkata, Hotel Galicia Shangri-La. Malam ini nih, ulang tahun Banks. Perjamuan. Aku awalnya berencana untuk membawamu sebagai hadiah. Setelah mengatakan ini, Carmelo Banks memiliki garis-garis hitam di sekujur kepalanya. Mengetahui identitas orang di depan Anda, masih mengucapkan selamat padanya. Hei kentut, kebenaran cedera putrinya belum diselidiki. Fakta bahwa dia menganiaya seorang gadis yang tidak bersalah belum dijelaskan. Perjamuan ulang tahun macam apa yang berani dia selenggarakan? Harvey York tampak acuh tak acuh dan berjalan keluar dengan tangan di punggungnya. Kalau begitu, ayo bantu Bu Banks mengucapkan selamat ulang tahun. Kelopak mata Carmelo Banks melonjak ketika mendengar kata-kata Harvey York, tapi dia hanya bisa berlutut di tanah dengan gemetar, di tengah jalan. Tidak berani mengatakan omong kosong. Setengah jam kemudian, Hotel Shangri-La, Galicia. Harvey York berjalan di depannya dengan tangan di belakang punggungnya. Carmelo Banks mengikuti di belakang Harvey York dengan gemetar, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani berbicara. Setelah melewati lobi hotel yang mewah dan elegan, Harvey York segera sampai di sebuah koridor yang berlapis marmer. Di dalam koridor ada pintu permata, dan di dalamnya adalah ruang perjamuan VIP Shangri-La Hotel. Dikatakan bahwa Ni Banks akan mengadakan pesta ulang tahunnya di sini malam ini. Meski dikabarkan putrinya masih dalam masa pemulihan di rumah sakit dan belum sembuh. Tapi bagi Bu Banks, pesta ulang tahunnya adalah hal yang paling penting. Perjamuan ulang tahun ini bukan hanya sekedar perayaan ulang tahun, yang terpenting adalah memanfaatkan kesempatan ini untuk menyapa beberapa orang besar yang jarang terlihat di hari biasa, sehingga dapat mempertahankan identitas dan statusnya di kalangan atas Galicia. Bagaimana kehidupan dan kematian putri saya dibandingkan dengan pesta ulang tahun ini? Pada saat ini, pintu aula tertutup rapat, tetapi ada beberapa meja di pintu masuk koridor. Selain beberapa souvenir, ada 7 atau 8 nyonya rumah yang menunggu tamu yang terlambat. Harvey York melirik acuh tak acuh, tetapi tidak memperhatikan sosok Mrs. Banks, dan kemudian dia berjalan langsung ke aula. Berhenti. Siapa kamu? Apakah kamu punya surat undangan? Tepat ketika Harvey York hendak mendorong pintu, suara melengking datang dari belakangnya. Harvey York berbalik dan melihat seorang wanita jangkung dengan wajah terangkat, menatap Harvey York dengan tegas. Apalagi saat melihat tangan Harvey York kosong, ekspresi wajahnya menjadi semakin menjijikkan. Siapa kamu? Siapa yang memintamu untuk datang ke sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa malam ini adalah pesta ulang tahun istri Presiden Cabang Longmen Galicia? Pinggir jalan boleh masuk ke sini. Selama waktu itu, dia juga memandang Carmelo Banks dengan jijik. Kakak laki-laki senior dari Cabang Longmen Galicia sangat berkecil hati dan kepalanya tertunduk dengan wajah malu saat ini, jadi dia tidak mengenalinya. Dia hanya menganggap Harvey York dan Carmelo Banks sebagai kucing dan anjing yang datang ke sini untuk makan. Ketika saya memberi Anda 3 detik, keluar. Jika tidak, tangan dan kaki Anda akan diganggu oleh orang-orang kami. Sambil berbicara, wanita itu bertepuk tangan, dan segera melihat beberapa orang berjalan keluar dari sudut. Seorang pria dan wanita dalam jubah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3452 Harvey York tidak berbicara, tetapi memandang telepon dengan acuh tak acuh, dan ada tangkapan layar wajah sekelompok orang yang memukuli Cynthia Zimmer. Lily Grace melakukan satu set lengkap hal, memberikan Harvey York screenshot dari kelompok Mrs. Banks masuk dan keluar, dan mempersiapkan informasi pribadi secara intim. Setelah melihatnya sebentar, Harvey York mengangkat kepalanya, matanya tertuju pada wajah arogan yang mengangkat wajah, dan berkata dengan ringan, namamu Katie Barnes. Murid dari Presiden Cabang Longmen Galicia, eksklusif Ni Banks, pelayan. Yo, sebenarnya bisakah kamu mengetahui nama dan identitasku? Sepertinya kamu telah melakukan banyak pekerjaan rumah untuk menyelinap masuk dan makan. Mendengar bahwa Harvey York menunjukkan bahwa dia adalah seorang pengikut, Katie Barnes tidak malu saat ini, tapi bangga, dan operasi plastik wajahnya penuh kesombongan.
Karena kamu tahu identitas wanita tua itu, jangan buru-buru keluar. Kalau tidak, aku bisa menghapusmu dengan satu kata dan satu perintah. Dua udik desa berani datang kepadaku dengan orang kaya. Bersiaplah. Makan. Kalian tidak akan buang air kecil dan melihat ke cermin untuk melihat apakah Anda memiliki kualifikasi. Jelas, sebagai sahabat karib Nyonya Banks dan sekretaris kecil yang peduli, siapa yang datang ke pesta ulang tahun dan siapa yang tidak. Kualifikasi, Katie Barnes jelas. Jadi dia bisa melihat sekilas bahwa orang seperti Harvey York jelas tidak memenuhi syarat untuk menerima surat undangan. Gadis-gadis penyambutan lainnya semuanya menunjukkan ekspresi sarkastik saat ini, dan mata indah mereka penuh dengan penghinaan terhadap orang dusun. Jelas, mereka semua berpikir bahwa orang desa seperti Harvey York itu konyol. Untuk pesta ulang tahun tingkat ini, identitas tamu harus diperiksa dan diperiksa. Di mana kucing atau anjing di pinggir jalan bisa berbaur begitu saja? Apakah mereka pikir itu pesta desa? Apalagi Harvey York mengenakan pakaian biasa, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak seperti para pangeran yang mengenakan emas dan perak. Bagaimana kelompok Katie Barnes bisa memandang mereka dengan tinggi? Harvey York melirik kembali ke Carmelo Banks, yang menggantung kepalanya di sampingnya, dan berkata dengan ringan, apakah kalian semua begitu kasar? Apakah Anda lupa aturan Longman? Carmelo Banks menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Katakan apa? Sebaliknya, ketika Katie Barnes mendengar kata Longman, dia tidak bisa menahan tawa dengan Ci. Longman. Seorang udik desa sebenarnya ingin membandingkan dua kata Longman di depanku. Tidakkah kamu tahu bahwa Ni Banks kami adalah istri kepala cabang Longman Galicia. Cabang Galicia adalah dihormati. Tidak peduli cabang Longman pedesaan mana yang memiliki hubungan tak terpisahkan dengan Anda, ketika Anda datang kepada kami, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam ulang tahun istri kami, Anda setidaknya harus Longman. Apakah Anda pikir Anda? Harvey York berkata ringan, saya tidak sekarang. Hahaha, tidak sekarang. Apakah Anda pikir Anda memiliki harapan di masa depan? Katie Barnes eksentrik. Bah, jangan buang air kecil dan jaga dirimu baik-baik. Kamu terlihat seperti bajingan, dan kamu masih ingin menjadi presiden cabang Longman. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi selama 18 kehidupan. Keluar dari sini. Jangan di sini. Mengganggu pemandangan. Harvey York mengerutkan kening, meskipun sikap Katie Barnes membuatnya sangat tidak senang, tetapi dia terus berbicara dengan sabar, hari ini, apakah Anda juga melakukan sesuatu pada Cynthia Zimmer? Cynthia Zimmer. Katie Barnes tertegun sejenak, lalu bereaksi. Jadi kamu yang dipekerjakan oleh jalang kecil itu. Ada apa? Kami belum cukup mengalahkan kami, dan kami mencari seseorang untuk dianiaya hari ini. Kalian bajingan. Harvey York dia berkata dengan enteng, kamu tinggal memberitahuku langsung, kamu bisa melakukannya atau tidak. Bu Banks, Harvey York belum siap untuk melepaskannya. Harvey York secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang melakukannya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3453, Yoho, di tahun ini di Galicia, masih ada orang yang berani menanyaiku. Katie Barnes mencibir, dan wajahnya penuh sarkasme. Itu benar, aku memukulnya. Aku tidak hanya menamparnya 3 kali, tapi aku juga menendangnya. Ada apa? Kurasa aku memukulnya terlalu ringan. Bergaul dengan Bu Banks. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata hormat di depan Nyonya Banks. Aku tidak tahu apa itu kehormatan. Dia harus berakhir seperti ini. Dan ku beritahu, ini belum berakhir. Setelah makan malam Nyonya selesai, kita akan pergi ke rumah sakit untuk merawat Cynthia Zimmer. Kata Nyonya, jika dia tidak berlutut dan mengakui kesalahannya, kami akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Ada apa? Anda dusun akan datang ke pahlawan untuk menyelamatkan keindahan hari ini. Atau apakah Anda pikir Anda adalah pahlawan? Chongguan marah. Apakah Anda memenuhi syarat? Sambil berbicara, Katie Barnes mencibir lagi dan lagi juga bertepuk tangan, dan tiba-tiba beberapa murid dari cabang Longman Galicia datang. Orang-orang ini memiliki lengan besar dan pinggang bundar, dan mereka terlihat seperti ingin mengusir Harvey York. Beberapa tamu penyambutan juga mencondongkan tubuh ke depan dan ke belakang dengan tawa. Saya telah melihat banyak orang miskin. Orang seperti ini tidak memiliki uang atau status dan suka berpura-pura dibandingkan. Mereka benar-benar bertemu untuk pertama kalinya. Dalam kesadaran mereka, orang-orang ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjilati anjing untuk mereka. Hanya Carmelo Banks yang menggigil. Dia tahu identitas dan ketakutan Harvey York, tetapi dia tidak berani mengingatkannya pada saat ini. Melihat Carmelo Banks gemetar, Katie Barnes dan yang lainnya tampak lebih menghina. Orang dusun adalah orang dusun. Setelah dimarahi karena beberapa kata dan diintimidasi oleh beberapa murid Longman, dia gemetar ketakutan. Saya khawatir ini bukan kesempatan yang salah, mereka harus berlutut, kan? Tapi itu benar, murid luar Longman semuanya 10 besar. Kedua pria itu benar-benar menggigil ketakutan.
Memikirkan hal ini, mata Katie Barnes dan yang lainnya menjadi lebih sarkastik. Dan Katie mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk mengambil gambar. Jelas, mereka menantikan adegan di mana Harvey York dan Carmelo Banks begitu ketakutan sehingga mereka berlutut. Harvey York saling memandang dengan acuh tak acuh. Yo, Dusun, matamu sangat bagus. Menakutkan. Sangat acuh tak acuh. Pembunuh. Kau pasti pernah bekerja sebagai satpam di Akademi Film dan Televisi Walsing selama beberapa tahun dan belajar akting. Barnes Yu tidak takut, dan menatap Harvey York dengan wajah bangga. Kau menatapku seperti ini, aku takut setengah mati. Hahaha, Harvey York menghela nafas dan berkata dengan ringan, dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkanku melakukannya. Mendengar kata-kata Harvey York, Carmelo Banks tercengang. Sejenak, dan kemudian dia mengerti bahwa kesempatannya untuk tampil telah tiba. Tidak perlu Harvey York memberi perintah lagi, Carmelo Banks tiba-tiba mengambil langkah, lalu melambaikan tangan kanannya. Retak, sebuah tamparan dilempar, nyaring dan keras. Katie Barnes menjerit, dan tubuhnya terbang keluar. Wajahnya sedikit bengkok karena tamparan itu, dan bahkan salah satu giginya rontok. Setelah tamparan itu, Carmelo Banks melirik Harvey York tanpa sadar, dan melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, Carmelo Banks melangkah maju lagi. Papa slap, serangkaian tamparan keluar. Beberapa tamu penyambutan dan beberapa murid dari cabang Longmen Galicia semuanya terbang keluar, masing-masing dengan bekas telapak tangan di wajah mereka dan berdarah dari sudut mulut mereka. Bagaimanapun, Carmelo Banks adalah saudara senior dari cabang Longmen Galicia, dan mudah untuk mengalahkan beberapa murid biasa. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3454, kau. Beraninya kau memukulku. Katie Barnes meraung marah sambil menutupi wajahnya yang bengkok. Kau tahu siapa aku? Harvey York berkata dengan enteng, kamu tidak pandai menjadi kakak laki-laki. Kakak perempuanmu yang lebih muda mempertanyakan siapa kamu, mengapa kamu tidak mengungkapkannya? Carmelo Banks mencibir setelah mendengar ini, dia maju selangkah. Dia melangkah maju dan langsung mengambil kerah Katie Barnes, dan setelah belasan tamparan, dia menamparnya. Untuk menunjukkan kinerja yang baik di depan Harvey York, Kepala Balai Penegakan Hukum, Carmelo Banks sama kejamnya dengan yang dia inginkan saat ini, dan dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, wajah Katie Barnes bengkak seperti kepala babi. Wajahnya yang halus benar-benar terdistorsi. Pada saat ini, dia tidak dapat berbicara dengan jelas, ayo cepat. Beberapa murid semua Longmen itu berjuang untuk bangun. Hanya saja sebelum dia mendekat, Carmelo Banks ditendang sendirian. Pada saat yang sama, Carmelo Banks melangkah maju dengan tatapan garang, dan langsung menginjak betis para murid Longmen ini. Serangkaian jeritan seperti membunuh babi keluar, dan murid-murid Longmen ini benar-benar kehilangan kekuatan bertarung mereka dan tidak bisa lagi berdiri. Kamu, kakak senior. Pada saat ini, seorang murid Longmen akhirnya mengenali identitas Carmelo Banks dan berbicara tanpa sadar. Kakak senior, apakah kamu gila? Ini pesta ulang tahun nyonya. Alih-alih menyiapkan hadiah, kamu membawa orang untuk membuat masalah. Apakah kamu ingin mati? Kuek, Carmelo Banks tidak memberi kesempatan untuk ini orang untuk terus berbicara, tetapi ditendang dengan satu tendangan, membuat orang itu pingsan. Harvey York cukup menghargai kesadaran dan kekejaman Carmelo Banks. Orang seperti itu bisa menjadi anjing yang baik, dan dia akan tahu siapa yang harus digigit ketika dia diminta untuk menggigit. Tanpa berkata apa-apa, Harvey York berjalan acuh tak acuh di depan Katie Barnes dengan hidung bengkok dan mulut miring, dan berkata dengan ringan, apakah undangan ini cukup? Jika menurut Anda itu tidak cukup, saya dapat menunjukkannya kepada Anda lagi. Lihat, kamu. Katie Barnes menggigil dengan cerdas ketika dia melihat Harvey York yang acuh tak acuh saat ini. Secara khusus, identitas Carmelo Banks telah ditonjolkan, yang membuat Katie Barnes semakin diliputi ketakutan yang tak ada habisnya. Dia tahu persis apa yang dipimpin Carmelo Banks untuk dilakukan tim. Tetapi pada saat ini, Carmelo Banks memiliki hidung biru dan wajah bengkak, dan wajahnya berdebu, yang membuat wajahnya sulit dilihat. Yang paling penting adalah dia telah menjadi anak kuda pihak lain. Hal ini membuat Katie Barnes menyadari bahwa identitas Harvey York mungkin tidak sederhana. Namun, meskipun dia takut, dia ingat bahwa Carmelo Banks pernah mengejar dirinya sendiri dan menjadi anjing penjilatnya sendiri. Dan Harvey York memiliki sikap arogan dan mendominasi lainnya. Semangat tinggi Katie Barnes di hatinya membuatnya tidak mau menyerah saat ini apapun yang terjadi. Memikirkan hal ini, Katie Barnes menutupi wajahnya dengan operasi plastik, dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli siapa Anda. Saya tidak peduli siapa Anda. Tapi Anda berani merusak pesta ulang tahun nyonya, kalau begitu kamu mati. Bukan hanya kamu mati, Cynthia Zimmer juga mati. Dan kamu, Carmelo Banks. Nyonya sangat tulus kepadamu, beraninya kamu mengkhianati nyonya. Kamu terkutuk dong, hidup lebih baik daripada mati. Harvey York menghela nafas dan berkata dengan ringan, Carmelo Banks, sepertinya adik perempuan juniormu tidak sepengetahuanmu. Bagaimana kalau kamu mengirim 2 undangan lagi untuknya?
Carmelo Banks menyeringai, bukan omong kosong, tapi melangkah maju dan menendang Katie Barnes keluar. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3455 jeritan melengking menyebar ke seluruh lorong. Katie Barnes ditendang ke samping, dan prostesis di dadanya diratakan. Segera setelah itu, Harvey York bahkan tidak repot-repot melihat sekelompok orang yang meratap dan bergerak-gerak di bawah tanah, berbalik dan berjalan menuju pintu di ujung. Segera, Harvey York datang ke gerbang ruang perjamuan. Hanya ada satu celah di pintu saat ini, dan banyak tawa bisa terdengar di dalam. Tidak perlu Harvey York mengatakan apa-apa, Carmelo Banks sudah memiliki ekspresi berkaki anjing di wajahnya, melangkah maju dan menendang pintu terbuka. Suara, "Bang," menghancurkan bumi. Ini tidak hanya berarti bahwa tempat Ni Banks telah dihancurkan. Ini juga berarti bahwa Carmelo Banks sedang bersiap untuk menjadi gelap. Dengan suara keras ini, semua tamu di lapangan semua mengalihkan perhatian mereka ke arah gerbang. Nyonya rumah cantik yang bertugas menyelenggarakan pesta ulang tahun itu penuh semangat saat ini. Tetapi pada saat ini, garisnya langsung macet, dan dia melihat ke depan dengan ekspresi tercengang. Meskipun Ni Banks bukanlah figur teratas di Galicia, tetapi suaminya adalah pemimpin cabang Longmen Galicia dengan status tertinggi di antara 36 cabang Longmen. Galicia tidak tahu berapa banyak raksasa generasi kedua yang menjadi murid cabang Longmen Galicia, dan setidaknya mereka semua memiliki nama. Adapun pesta ulang tahun hari ini, meskipun orang-orang yang datang untuk bersorak bukanlah kelompok teratas di lingkaran kelas atas, mereka semua memiliki identitas dan status tertentu. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa di pesta ulang tahun tingkat ini, seseorang benar-benar akan menendang pintu, dan itu sulit dipercaya dan sombong. Siapa itu? Siapa yang memintamu untuk membuat masalah? Melihat adegan ini, lebih dari selusin murid Longmen yang bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian berlari dengan cepat, dan pemimpin itu berteriak keras. Tamu-tamu lain melihat pemandangan ini dengan ekspresi aneh. Jelas, mereka juga melihat Katie Barnes dan yang lainnya terbaring di pintu. Ini benar-benar tidak memberikan wajah Mrs. Banks, ini benar-benar tamparan di wajah. Dan Bu Banks, yang akan memotong kue, terlihat sangat kedinginan saat ini. Ekspresi wajahnya tidak menunjukkan emosi yang naik turun, dia hanya memegang gelas anggur dan menatap Harvey York seperti orang mati. Meskipun dia tidak mengenal Harvey York yang muncul entah dari mana, dia juga tahu betul bahwa pria ini sudah tamat. Hari ini adalah pesta ulang tahunnya, dan orang-orang yang bisa datang adalah mereka yang terkait erat dengan cabang Longmen Galicia. Ada banyak tuan di antara orang-orang ini, atau harus dikatakan bahwa ada banyak orang yang kaya, berkuasa, dan berkuasa. Orang-orang ini, apakah itu untuk kepentingan lingkaran, menjadi pusat perhatian, atau untuk menjual bantuan, akan menginjak-injak sampai mati udik negeri ini yang tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Harvey York tidak memperhatikan mata di sekitarnya, tetapi berjalan dengan ekspresi acuh tak acuh di punggungnya dengan tangan di punggungnya. Menghadapi murid-murid Longmen yang kejam, Harvey York tenang dan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Bantalan semacam ini membuat banyak orang memandang tinggi Harvey York. Tetapi lebih banyak orang yang sinis dan menghina. Semua orang berpikir bahwa orang ini salah minum obat atau otaknya kebanjiran. Berani membuat masalah dalam kesempatan seperti itu. Ini tidak sesederhana tidak mengetahui langit tinggi. Tapi temukan dirimu mati. Berapa banyak orang yang hadir adalah murid presiden cabang Longmen Galicia. Bu Banks terus terang, dia adalah saudara ipar dan ipar orang-orang ini. Dengan hanya satu kata dari Ni Banks, Harvey York ditakdirkan untuk mati tanpa tempat untuk dikuburkan, dan itu sangat menyedihkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3456 hanya saja Harvey York mengabaikan tatapan semua orang di venue saat ini. Dia melambai seorang pelayan yang ketakutan untuk datang, mengambil segelas sampahnya dan membasahi tenggorokannya sebelum dia berkata dengan ringan, "Demi segelas sampahnya ini, Nyonya Banks, saya akan memberi Anda kesempatan. Sekarang, saya dapat mempertimbangkan untuk tidak membiarkan Anda pergi." Mendengar kata-kata Harvey York, Ni Banks mencibir, ada rasa jijik di matanya. Dia tidak mengenali Harvey York, jadi dia tidak berpikir anak bodoh ini adalah pria besar. Jadi dia yakin bahwa beberapa orang bisa menjaga Harvey York. "Nyonya Banks, bukankah kamu sangat pandai dalam hal itu? Apakah kamu tidak meminta orang untuk membersihkanku? Mengapa kamu berubah menjadi kura-kura sekarang?" Harvey York berjalan menuju podium dengan sampannya di tangannya. "Tangan. Kamu adalah istri Presiden Cabang Longmen Galicia. Kamu benar-benar mengecewakanku. Wah, apakah kamu lancang? Kamu pikir kamu siapa?" Pada saat ini, seorang pria paruh baya berdiri. Dia melepas jasnya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat, dan berjalan menuju mimbar dengan agresif. "Bisakah kamu berteriak tentang istri kita? Aku memperingatkanmu. Kamu berlutut dan minta maaf sekarang, jika tidak, kamu akan mati." Harvey York memandang pria itu dengan acuh tak acuh, dengan senyum yang bukan senyum di wajahnya. Pria itu merasa telah dihina,
dia berteriak keras, menginjak telapak kakinya, bergegas keluar seperti bola meriam, dan meninju wajah Harvey York. Melihat tindakannya, ada suara sarkastik dari sekitar. Sudah berakhir, pria bermata pendek ini sudah berakhir. Aku tidak tahu apakah orang yang hadir semuanya dari keluarga. Kakak senior Spencer Horan, yang menembak, kan? Emas kakak senior Spencer Horan, baju besi berkerudung lonceng sangat kuat. Dikatakan bahwa jika selusin orang memukulinya bersama-sama, mereka mungkin tidak dapat mematahkan pertahanannya. Bocah bermata pendek ini juga tidak beruntung. Kakak senior Spencer Horan selalu sangat menghormati Banks. Aku tidak akan membunuh bajingan kecil ini hari ini. Aku takut dia tidak akan melepaskannya. Banyak orang menunggu untuk melihat pertunjukan, dan beberapa gadis cantik menyilangkan tangan, menunggu adegan di mana Harvey York dihempaskan dengan pukulan. Tampar, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan di saat sosok kakak senior Spencer Horan bergegas menuju sosoknya, dia menamparkan punggung tangannya dan langsung menariknya keluar. Aku melihat kakak senior Spencer Horan, yang tadi angkuh, ditendang oleh tamparan, dan seluruh orang terbang keluar, dan akhirnya jatuh ke tanah. Adegan ini membuat suasana di antara penonton tiba-tiba membeku, dan sekelompok orang menunjukkan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York benar-benar akan sangat berbakat sehingga dia menamparkan kakak senior Spencer Horan yang menakutkan dengan satu tamparan. Mulut beberapa wanita cantik begitu besar sehingga mereka bisa memuat sebutir telur, dan ekspresi di wajah mereka sangat kaku. Segera, lebih dari selusin murid Longman yang bertanggung jawab atas keamanan Ensitus merespons. Mereka tidak membutuhkan perintah orang lain, dan mereka menyerbu satu persatu sambil mengaum. Karena Harvey York memukul lebih dari sekedar wajah mereka. Namun, Harvey York tidak perlu melakukan apapun. Carmelo Banks, yang didedikasikan untuk menjadi kaki anjing, bergerak ke samping pada saat ini, menghalangi orang-orang ini. Setelah ledakan pemukulan, selusin murid Longman semuanya jatuh ke tanah, tidak bisa berdiri sama sekali. Adegan ini membuat semua orang terkesiap, meskipun semua orang juga bereaksi. Tak heran jika Harvey York begitu arogan, ternyata ia ditemani oleh seorang bodyguard yang sakti. Namun, karena hubungan abu-abu Carmelo Banks, meskipun beberapa orang menganggapnya akrab, tidak ada yang bisa melihat identitas aslinya saat ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3457 adegan ini membuat Banks, yang awalnya tenang, mau tidak mau menyipitkan mata sedikit. Dia terkejut bahwa pengawal Harvey York bisa membunuh kuartet, tapi dia tidak mengambil hati. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat modern, dia percaya bahwa kekuatan, energi, dan senjata api lebih kuat daripada seni bela diri. Detik berikutnya, Banks mengirim pesan secara langsung dan memanggil lebih dari selusin pengawal dengan senjata api. Harvey York sepertinya belum melihatnya, dan hanya berkata dengan enteng, "Nyonya Banks, apakah Anda masih belum berdiri pada tahap ini? Apakah Anda benar-benar ingin saya membawa Anda keluar dengan tangan saya sendiri? Anak muda, kamu sangat ceroboh. Apa yang kamu coba lakukan?" Pada saat ini, seorang lelaki tua berjas hitam berdiri, dengan ekspresi tanpa kemarahan dan kebenaran diri di wajahnya. "Sudahkah Anda memikirkan konsekuensi dari melakukan ini? Apa yang ingin saya lakukan?" Kata Harvey York acuh tak acuh. "Saya hanya ingin mendapatkan keadilan. Saya dapat memberitahu semua orang yang hadir bahwa masalah hari ini adalah dendam pribadi. Saya datang untuk meminta penjelasan kepada Nyonya Banks. Baru saja, Wu di kota film dan televisi kota, dalam permainan pembunuhan naskah, Carol Banks, yaitu putri Bu Banks, terluka karena misfire alat peraga dan senjata api. Nyonya Banks tidak pergi untuk menemukan kebenaran di balik layar, dan tidak pergi ke film dan televisi Galicia. Kota ingin penjelasan. Sebaliknya, dia menuduh adik iparku yang tidak bersalah sebagai pelakunya, dan memukulinya. Bahkan dia mendengar seseorang mengatakan hari ini bahwa aku sengaja mengganti pelurunya dari alat peraga dan senjata api untuk membunuhnya. Putrinya berakhir seperti ini. Jadi, dia mengirim seseorang untuk mengganggu saya." Harvey York melirik penonton dengan acuh tak acuh, "Dia memukuli adik ipar saya dan datang untuk mengganggu saya lagi-lagi kalau tidak saya sedikit terampil, saya khawatir saya sudah menjadi tawanan sekarang. Dengan sebab dan akibat seperti itu, bukan untuk banyak bagi saya untuk bola-bali untuk keadilan, kan? Lagi pula, jika apa yang dikatakan Harvey York itu benar, maka itu adalah kesalahan Nyonya Banks. Tapi masalahnya, tahun ini semua orang membantu kerabat dan tidak membantu. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang akan ikut campur dalam urusan mereka sendiri untuk membela seseorang yang tidak mereka kenal?" Pria tua berjas hitam itu tampak sedikit malu, tetapi dia dengan cepat mendengus dan berkata, "Bahkan jika Nyonya Banks sangat mencintai putrinya, dia sedikit ekstrim. Anda tidak bisa sopan dan datang ke sini untuk membuat masalah. Anda bisa melapor ke petugas, Anda bisa pergi ke pengadilan untuk mengajukan banding. Tapi Anda tidak bisa mengetahui hukum dan melanggar hukum. Anda tidak bisa menggunakan kekerasan untuk mengendalikan kekerasan.
Tidak hanya perilaku Anda tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi juga akan mencoreng wajah keluarga Anda. Orang tua berjas hitam saat ini memiliki ekspresi yang benar di wajahnya. Tampaknya di matanya, Harvey York telah melanggar hukum dan peraturan raja, maka dia adalah pendosa besar. Krek, Harvey York melintas, datang langsung ke lelaki tua berjas hitam itu, dan menamparnya. Pria tua berjas hitam itu berteriak, dan dia mengambil sebotol anggur di tanah dengan marah, menggertakkan giginya dan berkata, "Kecil bajingan, kamu berani memukulku, aku telah mati bersamamu." Brengsek. Harvey York menamparkan lelaki tua berjas hitam itu dengan tamparan lagi. "Bahkan jika aku menjadi emosional dan memukulmu, kamu tidak bisa datang ke sini untuk membuat masalah. Anda bisa melapor ke petugas atau pergi ke pengadilan untuk mengajukan banding. Anda tidak boleh melanggar hukum dan menodai keluarga Anda." Harvey York tidak sopan, kembalikan yang asli. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3458, kamu, pria tua berjas hitam itu sangat marah sehingga dia tidak bisa bernapas, dan hampir muntah darah. Harvey York terlalu malas untuk memperhatikannya, dan melihat sekeliling penonton dengan acuh tak acuh. "Bu Banks, bukankah Anda keluar dan mati saat ini?" "Itu benar, aku memukuli adik iparmu." Melihat Harvey York tidak hanya mengungkapkan masalah, tetapi juga arogan dan mendominasi bahkan tamunya sendiri semua terpukul. Nyonya Banks tahu bahwa dia tidak bisa lagi diam. Dia bersandar di sofa, menyalakan cerutu wanita ramping, menyipitkan mata ke Harvey York, dan berkata dengan enteng, "Tapi pertanyaannya, siapa yang membuatnya tidak beruntung untuk mengambil naskah itu? Tidak peduli apa alat peraga dan senjata apinya. Satu hal, tapi dialah yang menarik pelatuknya. Putriku mengalami kecelakaan, dan dia akan menanggung akibatnya. Segala sesuatu yang kemarin hanyalah sebuah pelajaran, sebuah permulaan. Jika putri saya memiliki 3 panjang dan pendek, Anda dan dia harus pergi ke bagian bawah peti mati." Setelah berbicara, Banks berkata dengan tatapan jijik, "Kamu di sini bersamaku, dan kamu tidak bisa mendapatkan keadilan. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri." Sambil berbicara, Bu Banks bertepuk tangan, dan dalam sekejap dia melihat lebih dari selusin pengawal dengan senjata api yang telah disiapkan di kerumunan bergegas keluar. Orang-orang ini langsung menarik pengaman senjata api dan membidik ke tempat Harvey York berada. "Tuan Muda York, hati-hati," kata Carmelo Banks tanpa sadar, lalu dia bergegas ke depan, mengambil sebotol anggur dan menghancurkannya, lalu membanting tangan kanannya. Dari keluarga Banks yang memegang senjata api. Pengawal ini semua berteriak, tangan kanan mereka digerakkan, dan senjata api di tangan mereka langsung jatuh ke tanah. Bang bang bang, beberapa senjata api meledak di tanah, mengenai 2 atau 3 dari pengawal. Dalam sekejap, pengawal ini merosot ke tanah, mencengkeram paha mereka dan terus-menerus berkedut. Para tamu di sekitarnya semua menutup mulut mereka dan dengan cepat mundur dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu hal-hal akan berkembang sampai titik ini. Dan pria yang datang untuk membuat masalah ini, para pengawal di sekitarnya tampaknya sangat ahli dalam hal itu, dan dia dapat melenyapkan begitu banyak pengawal dengan jentikan tangannya, yang merupakan sesuatu yang biasa dilakukan orang-orang. "Aku tidak bisa." Pada saat ini, banyak tamu mengerti mengapa Harvey York memiliki kepercayaan diri untuk datang ke perjamuan ulang tahun ini. "Banks." Bu Banks juga sedikit menyipitkan matanya, kelopak matanya berkedut, dan untuk pertama kalinya, wajahnya serius. Jelas, dia memperhatikan masalah Harvey York. Harvey York tidak melihat orang-orang yang terluka di seluruh tanah, tetapi terus melangkah maju tanpa tergesa-gesa. Ekspresinya acuh tak acuh dan temperamennya dingin dan acuh tak acuh, yang menyebabkan suhu di ruang perjamuan turun tajam. "Pengawal di sekitarmu baik-baik saja. Tidak heran dia berani datang ke pesta ulang tahunku untuk menjadi liar. Tapi kamu tidak tahu apa artinya berada di luar langit, apakah ada orang di luar?" Nyonya Banks kaget dari awal. Setelah bereaksi di tengah, dia membuka mulutnya dengan mencibir kapan saja. "Anjing tua, singkirkan mereka." Untuk Nyonya Banks, jika bukan karena upaya terakhir, dia tidak akan membuka kartu hall-nya. "Apa? Anjing tua?" Pejuang legendaris nomor 1 dari cabang Longman Galicia. Dia benar-benar mengikuti Bu Banks sepanjang waktu. Presiden Banks sangat mencintai Nyonya Banks. Anak ini berakhir, begitu anjing tua itu menembak, Anda akan tahu jika itu ada di sana. 10 nyawa tidak cukup untuk kehilangan. Mendengar kata-kata Bu Banks, penonton terkejut. Selain dikejutkan oleh kartu as Mrs. Banks, dia juga dikejutkan oleh nasib buruk Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3459 lagi pula, banyak orang telah mendengar tentang anjing tua cabang Longman Galicia. Tidak hanya dia terampil dan tak tertandingi dalam kekuatan, tetapi dia juga telah memberikan banyak kontribusi kepada Presiden Banks. Pada hari kerja, dia mengikuti Presiden Banks di sisinya. Tetapi hari ini mereka muncul di samping Banks, yang menunjukkan bahwa Presiden Banks dan istrinya benar-benar menaikkan alis mereka. Tentu saja,
Ini juga berarti bahwa York yang bermarga pasti akan mati. Set. Hampir saat suara Mrs. Banks terdengar, sesosok tubuh terlontar dari sudut di lantai 2. Dia sangat cepat dan bergerak sangat cepat, dan dia datang ke Harvey York dan Carmelo Banks hampir seketika. Tanpa basa-basi, dia habis-habisan dan mendaratkan pukulan yang menghancurkan ke wajah Carmelo Banks. Jelas, anjing tua ini ingin habis-habisan dan membunuh 100 contoh. Dia ingin semua orang tahu bahwa mereka yang berani menyinggungnya. Banks tidak punya pilihan selain mati. Set. Pukulan ini mengandung niat membunuh yang tak terbatas, dan juga meledak dengan aura yang menakutkan. Itu tidak dapat dipercaya dan mengejutkan seperti banjir binatang buas yang mengalir keluar. Semua tamu menggelengkan kepala tanpa sadar, berpikir bahwa orang ini akan terluka parah jika dia tidak mati. Carmelo Banks sendiri memiliki wajah yang jelek, tetapi dia tidak berbalik pada awalnya. Pada saat ini, karena dia telah memilih untuk mengantre, dia hanya bisa melemparkan pukulan dengan seluruh kekuatannya. Boom, di bawah tatapan ngeri dari 300 tamu, pukulan Carmelo Banks bertabrakan langsung dengan pukulan anjing tua itu. Detik berikutnya, Carmelo Banks terkejut, dan sosoknya terbang keluar, dan mulut besar darah menyembur keluar. Dan kali ini dia mendarat, dan orang-orang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Carmelo Banks, ternyata kamu bajingan. Kamu benar-benar menghancurkan pesta ulang tahun Bu Banks dengan orang luar. Apakah kamu mencari kematian? Banyak orang tiba-tiba mengenali Carmelo Banks, dan mereka terkejut pada awalnya. Setelah itu, saya mengerti mengapa Harvey York begitu arogan. Ternyata ada kakak senior dari cabang Longman Galicia sebagai preman. Meskipun semua orang sangat bingung, bagaimana bisa kakak laki-laki itu, yang selalu setia kepada Presiden Banks dan Ni. Banks, mengkhianati. Hanya saja pada saat ini dia telah dipukuli sampai muntah darah, dan sepertinya semuanya tidak masalah. Meskipun Nyonya Banks sedikit terkejut, dia mencibir pada saat ini dan untuk sementara waktu menempatkan masalah bagaimana membersihkan Carmelo Banks di belakangnya. Dia memandang Harvey York dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan penuh minat, "Wah, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu membodohi pengkhianat ini menjadi preman untukmu. Tapi dia sudah pergi sekarang, apa yang harus kamu andalkan?" Harvey York melirik Carmelo Banks dengan acuh tak acuh, dan hanya bisa mengatakan bahwa meskipun orang ini memiliki beberapa keterampilan, itu saja. Jangan lihat, dia harus mengupas kulitnya jika dia tidak mati hari ini. Cabang Longman Galicia kami memiliki beberapa cara untuk menghadapi pengkhianat. Ketika kata-kata itu jatuh, Nyonya Banks menyeringai dan menunjuk ke Harvey York, "Anjing tua, singkirkan dia." Setelah melihat Harvey York dari atas ke bawah untuk beberapa saat, dia berkata dengan dingin, "Wah, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu berani memprovokasi Nyonya Banks. Tidak ada artinya. Kau mati." Detik berikutnya, anjing tua itu bergerak dan meninju wajah Harvey York. Dia akan menghapus Harvey York seperti Carmelo Banks dengan satu pukulan. Tampar, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tetapi menamparkan punggungnya tepat di atas kepalan tangan anjing tua itu. Pada saat ini, ekspresi arogan di wajah anjing tua itu langsung mengeras. Karena di telapak tangan Harvey York yang bersahaja, ada kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3460 tangan kanan yang diledakkan oleh anjing tua itu meledak dalam sekejap, dan seluruh lengan kanannya terpelintir. Kemudian, anjing tua itu menjerit, dan seluruh orang itu terbang tak terkendali, menjatuhkan beberapa orang secara langsung, dan kemudian jatuh ke tanah. Keringat seperti hujan. Ditinggalkan. Bu Banks dan semua tamu tercengang saat melihat pemandangan ini. Kenapa tiba-tiba menghilang? Bagaimana mungkin anjing tua yang tak terkalahkan itu tidak bisa menghentikan telapak tangan Harvey York yang bersahaja? Apakah semua yang Anda lihat benar? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi di sini? Apakah orang yang datang untuk membuat masalah ini begitu menakutkan? Dia menghancurkan anjing tua dengan satu telapak tangan. Apakah kita benar? Mungkinkah anjing tua itu meremehkan musuh? Apakah itu karena cedera internal saat bertarung dengan Carmelo Banks? Pasti seperti ini, jika tidak, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Setelah kejutan awal, semua tamu menggosok mata mereka dengan putus asa. Bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih tidak bisa menerimanya. Anjing tua yang telah terkenal selama bertahun-tahun, anjing tua yang dengan mudah menghancurkan Carmelo Banks, kakak laki-laki dari cabang Longman Galicia, bahkan tidak bisa bergerak di tangan Harvey York. Kerentanan semacam ini benar-benar di luar imajinasi semua orang. Siapa kamu? Pada saat ini, gigi kuning anjing tua itu akan hancur. Dia nyaris tidak bisa menahan teriakannya, melihat tangan kanannya yang sudah dicabut, gemetaran. "Aku tahu semua master di Galicia. Tidak ada yang sepertimu." Harvey York melirik anjing tua itu dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, "Demi tidak baik dan ditipu oleh orang lain, aku akan memberimu cara untuk hidup." Itu hanya pandangan biasa, tetapi itu membuat anjing tua itu gemetar. Dia langsung mengerti bahwa di mata orang ini, dia tidak berbeda dengan seekor lalat.
Jika pihak lain mau, mereka bisa menembaknya sampai mati dengan santai. Tamparan itu baru saja sudah berbelas kasih. Oleh karena itu, pada saat ini, anjing tua itu tidak berdamai, dan pada saat ini tidak berani terus membuat masalah. Dia hanya bisa menggerakkan tubuhnya dengan sedih, tidak membiarkan dirinya menghalangi jalan Harvey York. Karena dia tahu betul bahwa jika dia berani menantang lagi, Harvey York akan benar-benar menamparnya sampai mati. Melihat anjing tua kartu truf terbesarnya, dia dijatuhkan dengan sangat ringan. Wajah Nyonya Banks langsung jelek. Dia mungkin tahu mengapa Carmelo Banks memberontak. Karena kekuatan Harvey York melampaui imajinasinya. Siapa aku? Apakah itu penting? Harvey York tampak acuh tak acuh. Tidakkah menurutmu lebih penting bahwa kau menamparkan wajah adik iparku 13 kali dan menendangnya setinggi 17 kaki? Apa yang kamu inginkan? Mrs. Banks tampak sangat jelek. Dia tidak menyangka Harvey York bahkan mengetahui detail ini. Saya beri waktu 1 menit. Harvey York mengangkat pergelangan tangannya dan melihat jam tangan Rolex di antara pergelangan tangannya. 1 menit, beri saya penjelasan yang memuaskan. Kalau tidak, setelah malam ini, Longman Wu cabang kota, kita harus mengganti presiden cabang. Mendengar kata-kata Harvey York, Nyonya Banks, yang awalnya sedikit takut, mencibir pada saat ini. Dia memaksa dirinya untuk tidak menggigil, tetapi perlahan-lahan menghembuskan cincin asap. Dengarkan apa yang Anda maksud, Anda juga memiliki latar belakang di Longman dan memiliki pendukung. Maka Anda harus tahu seberapa tebal latar belakang keluarga Banks kami di Longman dan seberapa keras dukungannya. Anda masih ingin mengambil suami saya buka pisau, apakah Anda layak? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3461 omong-omong, mata Nyonya Banks berbinar. Apakah Anda pikir Anda bisa begitu lancang karena Anda memiliki latar belakang yang kuat di belakang Anda? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Longman kami tidak dapat menemukan master untuk menekan Anda? Sudah kubilang, Longman kita paling kekurangan. Anda adalah seorang master. Meskipun Anda mengambil sedikit keuntungan hari ini, tetapi Anda ingin menghapuskan saya. Suami saya. Anda tidak memenuhi syarat. Apakah Anda tahu siapa yang Anda hadapi? Bu Banks mencibir dengan suara, Shen Ran membuka mulutnya. Yang ini adalah wakil presiden cabang Longman Jinling. Yang ini adalah tuan muda kedua dari 3 aula di luar Longman. Yang ini, ia murid penegak hukum dari Balai Penegakan Hukum Longman memiliki status tinggi. Mengikuti panggilan Nyonya Banks satu persatu, lebih dari selusin pria dan wanita dengan kepala dan wajah berdiri, dengan arogan, dan menatap Harvey York. Karena orang-orang ini, Nyonya Banks mendapatkan kembali keberanian yang baru saja hilang. Dia menyipitkan matanya, berjalan perlahan ke Harvey York, dan berkata sambil mencibir, York yang bermarga, orang-orang ini semua adalah tokoh besar di Longman. Mereka semua adalah orang-orang yang terkait erat dengan Longman. Bagaimana menurutmu? Bisakah Anda menyinggung kami? Longman, tapi salah satu dari 4 pilar negara H. Galicia adalah kemudi utama Longman. Di Galicia, bersaing dengan orang-orang kami dari Longman. Dibandingkan dengan sombong. Otakmu rusak. Mendengar kata-kata Nyonya Banks, orang-orang di belakangnya semua berbicara dengan penuh kemenangan. Di zaman kuno, Longman dapat disebut seni bela diri tertinggi di seluruh penjuru dunia. Di sungai dan danau, kecuali yang berasal dari tanah suci, seni bela diri. Siapa yang berani membuat masalah dengan Longman? Tidak peduli seberapa terampil atau kuatnya, itu tidak ada artinya di depan Longman. Harvey York melirik sekelompok orang di belakang Nyonya Banks dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, jika saya ingat benar, perintah pertama Longman adalah bahwa Anda tidak dapat menggertak orang lain, Anda tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah, dan Anda tidak dapat menggertak pria dan wanita. Anda ada hubungannya dengan Longman, apakah Anda yakin? Ingin melakukan kejahatan. Seorang pria dalam setelan Armani berdiri dan berkata dengan ekspresi mencibir, Tuan muda ini dari Balai Penegakan Hukum Longman, Anda di sini. Di depan saya mengatakan aturan Longman dan aturan Longman. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda adalah kepala Balai Penegakan Hukum? Anda sangat masuk akal. Harvey York mengangguk, melangkah maju, dan kemudian menendang keluar. Murid dari Balai Penegakan Hukum Longman tertangkap basah dan ditendang ke tanah oleh Harvey York. Dia menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah, dalam rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepuk, sebelum dia bisa bangun, Harvey York menamparnya lagi dan melemparkannya ke tanah, aura dingin merasuki penonton. Murid dari Aula Penegakan Hukum berdiri dengan gemetar, menatap Harvey York dengan kebencian di wajahnya, dan menggertakkan giginya, bajingan, kamu berani menyentuhku. Apakah kamu tidak tahu seberapa tinggi Aula Penegakan Hukum kita? Orang lama, pindahkan aku, dan kau akan mati. Sudah kubilang, bukan hanya kau yang akan mati, tapi seluruh keluargamu juga akan mati. Aku akan menggali kuburan leluhurmu, lalu. Pop, tanpa menunggu murid selesai berbicara, Harvey York melambaikan tangannya dan menghancurkan sebuah token di wajahnya. Kata-kata asli murid itu tiba-tiba terhenti, dan dia melihat perintah di wajahnya.
Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa Carmelo Banks memberontak. Karena pada saat ini, lututnya juga melunak, dan dia berlutut di tanah dengan pop. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3462 Token Balai Penegakan Hukum Longman. Melihat token itu seperti melihat ketua aula. Dalam sekejap, Nyonya Banks dan yang lainnya semuanya disambar petir, dan wajah mereka sangat pucat saat ini sehingga mereka merasa sedikit lembut dan dingin di sekujur tubuh. Mereka tidak pernah berpikir bahwa token yang dibuang Harvey York sebenarnya adalah token dari Balai Penegakan Hukum Longman. Bagaimana ini mungkin? Dengan keras, hanya beberapa lusin kali berdiri, dan orang-orang yang membawa identitas Longman mereka sendiri untuk memamerkan kekuatan mereka, semua mundur selusin langkah pada saat ini, wajah mereka menjadi pucat hingga ekstrim, dan mereka semua panik. Bagi orang-orang ini, bahkan jika mereka bertemu dengan master yang tak terkalahkan, mereka mungkin tidak merasa takut. Tapi token ini membuat mereka ketakutan. Ini adalah tanda dari Balai Penegakan Hukum Longman. Melihat token itu seperti melihat ketua aula, ini bukan hanya berbicara. Dan murid aula penegakan hukum bahkan tidak berani berdiri pada saat ini, tetapi hanya berlutut di tanah dengan kelopak matanya berkedut. Dia tiba-tiba teringat legenda tentang master Balai Penegakan Hukum yang baru. Meskipun tidak banyak orang yang benar-benar melihat kepala aula, Rahel Hardy pada dasarnya bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Tapi, sekarang token Balai Penegakan Hukum telah muncul. Bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, bagaimanapun juga dia harus mengakui kenyataan. Saya membacanya dengan benar, token emas ini memang token Balai Penegakan Hukum. Sebagai murid Balai Penegakan Hukum, bagaimana dia bisa mengakui kesalahannya? Memikirkan hal ini, murid Balai Penegakan Hukum ini berlutut lurus dan mengeluarkan kalimat dengan susah payah, kamu dan Balai Penegakan Hukum kami. Pop, sebelum murid Balai Penegakan Hukum selesai berbicara, Harvey York menamparkan Balai Penegakan Hukum murid ke tanah. Apakah Anda masih tahu bahwa Anda adalah anggota Balai Penegakan Hukum? Apakah Anda tidak mengerti prinsip mengetahui hukum, melanggar hukum, dan menambahkan satu kejahatan lagi? Sebagai anggota Balai Penegakan Hukum, saya melihat sekelompok orang memamerkan kekuatan mereka di luar dengan mengandalkan hubungan Longman. Anda tidak hanya tidak menghentikannya, tetapi Anda juga membantu Zhou menjadi kasar. Apa gunanya kamu? Setelah berbicara, Harvey York melirik dengan acuh tak acuh pada sekelompok orang yang berhubungan dengan Longman, dan berkata dengan ringan, beri kamu kesempatan, sekarang pergi ke Balai Penegakan Hukum sendiri. Mengaku bersalah dan menerima hukuman. Satu langkah lambat, apa konsekuensinya? Tahan sendiri. Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, tetapi matanya sangat dingin. Sejauh mata memandang, sekelompok orang yang baru saja memamerkan kekuatan mereka seperti ayam dengan leher tertancap, dan mereka semua berhenti tiba-tiba, dan tidak ada yang berani menatapnya. Suasana menjadi sangat berat pada saat ini. Tuan muda ini, salah paham, semuanya salah paham. Kami semua tertipu oleh Nyonya Banks. Murid dari Balai Penegakan Hukum menjawab sambil menutupi wajahnya. Aku akan pergi sekarang, bawa yang lain, dan pergi ke Aula Penegakan Hukum untuk menghukum. Saat dia berbicara, murid Aula Penegakan Hukum bergegas pergi. Pada saat yang sama, dia melirik Harvey York beberapa kali lagi, berpikir bahwa meskipun orang ini bukan orang yang dia bayangkan, dia mungkin memiliki hubungan yang baik dengan orang itu. Lagi pula, melihat token itu seperti melihat ketua Aula, bukan hanya berbicara. Maaf, Tuan Muda York, kami buta, dan Nyonya Banks dan saya hanya hubungan biasa. Ya, kami hanya ingin makan hari ini, saya tidak mengenalnya sama sekali. Bagaimana dengan cabang Longman Galicia? Nyonya Presiden, apakah status ini membuat kami memenuhi syarat untuk datang ke pesta makan malam? Tuan Muda York, Nyonya Banks terlalu menipu. Kami semua mendukung Anda untuk mencari keadilan bagi adik ipar Anda. Semua yang hadir adalah satu semua dari mereka jatuh, meminta maaf dengan keras, dan kemudian menjauhkan diri dari Bu Banks. Bagaimanapun, satu sisi adalah Balai Penegakan Hukum Longman, dan sisi lainnya adalah cabang Longman Galicia. Bagaimana memilih? Orang-orang ini sangat jelas dalam perawatan mereka yang cermat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3463 adegan ini membuat para murid cabang Longman Galicia semua terlihat putus asa. Meskipun mereka tahu apa yang diwakili oleh tiga kata Balai Penegakan Hukum, mereka tidak pernah membayangkan bahwa token belaka akan membuat sekutu itu tidak hanya tidak memohon belas kasihan, tetapi malah terus jatuh ke dalam masalah. Dan wajah cantik Bu Banks bahkan lebih pucat, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, kukunya akan menembus daging. Bermain dengan token di tangannya dan menendang beberapa pengawal keluarga Banks di jalannya, Harvey York berjalan acuh tak acuh di depan Ni. Menghadap, siapa dia? Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, dan kata-katanya bahkan lebih acuh tak acuh. Tetapi pada saat ini, setiap kata membuat kelopak mata Mrs. Banks melompat dan jantungnya berdetak kencang. Anak muda, apa yang kamu inginkan? Ekspresi Bu Banks sangat jelek. Apakah kamu benar-benar ingin menyentuhku?
Meskipun Bu Bangs sangat putus asa ketika dia melihat token ini. Tapi dia tahu betul bahwa siapapun di tempat kejadian bisa berlutut, tapi dia satu-satunya yang tidak bisa. Selain kebanggaan dan harga diri sebagai istri Presiden Cabang Longmen Galicia, poin terpenting adalah dia juga memiliki pendukung besar di belakangnya. Dan bagian belakangnya sangat keras dan tebal. Kamu tidak membedakan antara benar dan salah, dan kamu bertindak sembarangan. Kamu tidak hanya menyakiti adik iparku, tetapi kamu juga ingin menanggalkan pakaiannya, yang menyebabkan kerusakan mental dan fisiknya. Harvey York dengan tenang mengambil dari tangan pengawal keluarga Bangs. Dia mengambil pistol, membuka asuransi, dan berkata dengan ringan, saya ingin keadilan untuk saudara ipar saya, dan tidak terlalu banyak untuk menghapus pemukulan Anda, kan? Akan melakukannya sendiri. Tolong. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Nyonya Bangs melonjak, dia menggerakkan bibirnya, menatap Harvey York dan berkata, wah, meskipun saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan token ini. Orang dari Longmen, Anda memiliki token Balai Penegakan Hukum di tangan Anda, saya akui. Tapi aku akui, bukan berarti aku lemah atau tertipu, dan bukan berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Saya di sini untuk menasihati Anda. Satu kalimat, sebaiknya kau tidak menyentuhku. Karena sekali kamu menyentuhku, itu pasti akan membawa bencana yang tak terbayangkan bagi orang-orang di belakangmu. Bahkan jika orang itu adalah kepala Balai Penegakan Hukum. Harvey York tersenyum ringan, mengancamku. Punya pendukung besar. Ketidakpedulian Harvey York membuat Nyonya Bangs marah, dia menggigit giginya dan berkata dengan wajah gelap, saya Tuan Muda Johan Lehner, Johan Lehner. Rakyat. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh hadirin tersentak. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Nyonya Bangs benar-benar terlibat dengan 13 Tuan Muda Johan Lehner. Menghindari Johan Lehner adalah salah satu dari 3 senior yang paling mungkin dalam keluarga Lehner. Di kali ini, tidak ada yang meragukan keberanian Bu Bangs. Lagi pula, dalam keadaan seperti itu, jika tidak benar-benar terkait, siapa yang berani menggunakan Johan Lehner sebagai latar belakang? Menjadi pendukung. Harvey York mendengar kata-kata itu dan tersenyum ringan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dunia ini sangat kecil. Tuan Muda Johan Lehner. Harvey York tampak acuh tak acuh. Johan Lehner. Nyonya Bangs berkata dengan arogan, ya, Anda harus mengerti apa yang diwakili 7 kata ini di Galicia. Untuk Bu Bangs, dia tidak perlu menunjukkan hubungannya dengan Johan Lehner, dia hanya perlu mengeluarkan Johan Lehner. Menurutnya, 7 kata ini seharusnya bisa dengan mudah menakuti bajingan kecil Harvey York. Bagaimanapun, mantan kepala Balai Penegakan Hukum Longmen hanyalah preman Johan Lehner. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3464 setelah mata setengah tersenyum nih. Aku akan memberimu kesempatan. Panggil Tuan Mudamu Lehner. Tanya dia baik-baik. Apakah dia berani melindungimu, dan bisakah dia menjadi pendukungmu? Bu Bangs tercengang sejenak, dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika Harvey York menghadapi kata-kata Johan Lehner, dia begitu tenang dan percaya diri. Di depannya membuatnya harus memutar nomor dengan mantisa yang sangat cantik. Setelah telepon berdering beberapa kali, akhirnya terhubung, dan kemudian suara acuh tak acuh datang dari seberang, siapa? Nyonya Bangs langsung terlihat rendah hati, bahkan jika itu di seberang telepon, dia masih mengangguk dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Lehner, saya Nyonya Bangs dari cabang Longmen Galicia. Saya menemukan hal kecil malam ini dan memprovokasi seseorang yang memegang token Balai Penegakan Hukum Longmen. Dia mengancam akan mencopot saya. Aula Penegakan Hukum. Di seberang telepon, Johan Lehner tampak acuh tak acuh. Kapan Anda bisa memamerkan kekuatan Anda di areal Galicia ini dengan tanda Balai Penegakan Hukum? Mendengar ini, Nyonya Bangs menatap Harvey York dengan ekspresi puas, seolah-olah Anda sudah mati. Harvey York tersenyum ringan, katakan pada Johan Lehner bahwa Anda tidak hanya menyinggung orang yang memegang token Balai Penegakan Hukum, tetapi juga saya, Harvey York. Nyonya Bangs tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan Harvey York, dia merasa bahwa dia nama itu bahkan lebih baik daripada tanda Balai Penegakan Hukum. Tapi dia masih berkata dengan sungguh-sungguh saat ini, Tuan Muda Johan Lehner, saya terutama memprovokasi seseorang bernama Harvey York, yang memegang token Aula Penegakan Hukum dan memamerkan kekuatannya, dia juga berkata. Awalnya pihak lain suara acuh tak acuh langsung diam, dan sepertinya napas Johan Lehner tiba-tiba menjadi sangat cepat, dan kemudian menghilang menjadi apa-apa. Dalam harapan nih, Bangs, suara Johan Lehner datang dari sisi yang berlawanan, dan berkata dengan dingin, kalau begitu, mintalah lebih banyak berkah pada dirimu sendiri. Bu Bangs tertegun. Betapa beruntungnya Anda. Apa artinya? Dia tertegun lama sebelum dia mengerti. Mencari lebih banyak berkah dari diri sendiri berarti menyerah pada nasib, dan itu juga berarti Johan Lehner tidak bisa menyelamatkannya. Bahkan menunjukkan bahwa Johan Lehner tidak dapat memprovokasi anak laki-laki di depannya saat ini, dan Johan Lehner tidak memiliki wajah di depan anak laki-laki di depannya. Tidak hanya nih, Bangs, tetapi semua orang yang hadir merasakan kesurupan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa bukan hanya nama Johan Lehner tidak mengintimidasi Harvey York. Sebaliknya, kata Harvey York secara langsung menekan Johan Lehner.
Apa yang terjadi dengan anak ini? Johann Lehner, salah satu dari 3 tuan muda Lehner keluarga, sebenarnya sangat iri padanya. Yang hadir menyeka dahi mereka satu persatu dan mendapati diri mereka berkeringat. Mereka semua bersyukur bahwa mereka baru saja berlutut dengan cerdas dan tegas. Jika tidak, mereka akan selesai sekarang. Apakah Anda menyerah? Harvey York terkekeh pada Nyonya Banks sambil dengan serius memasukkan peluru timah ke dalam revolver. Wajah Nyonya Banks sangat jelek, dan dia berbisik, siapa kamu? 5 klan besar, 10 keluarga teratas, atau orang-orang dari tanah suci seni bela diri. Saya tidak ingat keberadaan Anda di tempat-tempat ini. Bu Banks masih tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa seseorang dapat muncul dari langit dan langsung menekan Johann Lehner. Dia merasa bahwa dia harus mati untuk mengerti. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3465, Siapa Aku? Harvey York mengambil pistolnya dan membuka kembali asuransinya. Kemudian dengan senyum di wajahnya, dia meletakkan senjata api di tangan Mrs. Banks. Bukankah aku sudah bilang begitu? Nama saya Harvey York, saudara ipar yang ada di sini untuk mendapatkan keadilan bagi adik ipar saya. Setelah kata-kata itu jatuh, Harvey York menarik pelatuknya dengan acuh tak acuh. Peluru timah itu menembus pergelangan tangan Ni Banks dengan pop. Penonton berteriak, tetapi kemudian semua orang menutup mulut mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York mengatakan itu akan terjadi. Sia-sia, dan tidak ada ruang baginya untuk memegang tangannya. Tetapi setelah dipikir-pikir, dia benar, bahkan Johann Lehner tidak memiliki wajah di depannya. Apa itu Bu Banks belaka? Sia-sia di tengah jeritan penonton, tubuh Ni Banks sedikit gemetar. Baginya, kejutan saat ini jauh lebih besar daripada rasa sakit. Dia melihat tangan kanannya yang hilang dan tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Lagi pula, dia telah di Galicia dengan lancar selama bertahun-tahun, bersandar di pohon besar untuk menikmati keteduhan. Ketika dia menginjak seseorang, dia selalu menginjak satu langkah pada satu waktu, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan berakhir seperti ini. Bang! Harvey York meletakkan senjata api di paha Mrs. Banks lagi dengan ekspresi acuh tak acuh, dan T. Ayam menarik pelatuknya langsung. Disepakati bahwa jika dia ingin menghapus satu tangan dan satu kakinya, itu akan menjadi satu tangan dan satu kaki, bahkan tidak satu sisi. Nyonya Banks gemetar dan jatuh ke tanah. Dia ingin berteriak, tetapi dia takut dia akan secara tidak sengaja merangsang Harvey York dan menyebabkan pembunuhan. Yang lain, apakah kamu akan keluar sendiri, atau biarkan aku mengeluarkan kalian? Harvey York meniup moncong revolver dan berkata dengan acuh tak acuh. Di kerumunan, beberapa pelayan Mrs. Banks saling berpandangan, dan setelah beberapa saat, mereka semua melangkah maju sambil mengatupkan gigi dan gemetar. Jelas, mereka tahu betul bahwa di depan karakter kejam seperti Harvey York, berpura-pura dan melarikan diri tidak ada artinya. Harvey York tidak berbicara omong kosong di hadapan orang-orang ini. Sebaliknya, dia menendang satu persatu ke tanah, dan kemudian menarik pelatuknya, menghapus tangan dan kaki mereka. Selama proses ini, Harvey York tampak acuh tak acuh, kecuali sesekali memuat ulang, tidak ada tindakan tambahan. Para pelayan ini juga menutup mulut mereka dengan erat, tidak berani mengeluarkan suara sama sekali. Mereka selalu berada di samping Ni Banks, memamerkan kekuatan mereka dan menggertak pria dan wanita. Setiap kali saya menginjak seseorang, saya melihat orang yang tidak bersalah menangis karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kebaikan dan kejahatan akan dibalas pada akhirnya. Suatu hari, mereka sendiri akan berakhir seperti ini. Surga memiliki reinkarnasi, yang akan diampuni surga. Tampar, tembakan terakhir dilepaskan, Harvey York melemparkan senjata api di tangannya ke Carmelo Banks, lalu berkata ringan, 1 orang, 10 juta, kirimkan ke Cynthia Zimmer, lalu minta dia untuk meminta maaf. Ingat, ikhlaslah. Kalau dia tidak puas sama sekali, Anda harus memilih kuburan terlebih dahulu. Harvey York berbalik dan meninggalkan Shangri-La Hotel. Dia tidak memperhatikan hasil Ni Banks dan yang lainnya. Dengan kata-katanya, ada Carmelo Banks, bajingan pemberontak. Masalah ini ditakdirkan untuk berkembang ke arah dia inginkan. Tanpa dukungan Johann Lehner, apalagi Nyonya Banks, bahkan Presiden Cabang Longmen Galicia tidak akan berguna. Bagaimanapun, Cabang Longmen Galicia, tidak peduli seberapa bagusnya, tunduk pada pengekangan penegakan hukum aula. Di antara 3 aula di Longmen dan 5 aula di luar, aula dengan otoritas paling besar saat ini adalah aula penegakan hukum. Pada saat ini, di rumah keluarga Lehner, Johann Lehner menghancurkan telepon di tangannya dengan marah. Wajah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3466, Harvey York. Harvey York. Ini Harvey York, bajingan lagi. Sesaat setelah mendengar teriakan minta tolong Ni York, dan bahkan jika mereka tidak hati-hati, pohon itu akan tumbang dan menghilang.
Tapi masalahnya dia baru saja menderita kerugian besar dari Harvey York karena masalah di distrik baru Galicia. Masih ada sedikit kekacauan, dan saya masih mencoba mencari solusi. Jika dia terus merangsang Harvey York, Johan Lehner takut Harvey York akan berperang dengan dirinya sendiri. Saat ini, jika Harvey York memilih untuk berperang, Johan Lehner percaya bahwa dua saudara laki-lakinya yang baik, Axel Lehner dan Roger Lehner, pasti akan jatuh ke tanah dan menginjak-injaknya sampai mati dengan rapi. Dengan cara ini, perjuangannya selama bertahun-tahun berubah menjadi kehampaan. Oleh karena itu, pada saat ini, dia hanya bisa mengenalinya dengan mencubit hidungnya, dan biarkan Nyonya Banks mengundurkan diri. Harvey York, setelah aku naik tahta, aku pasti akan membunuhmu lebih dulu. Johan Lehner merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain mengaum. Guru ke-13 Lehner, Anda sering mengajari kami untuk tenang dalam setiap peristiwa besar. Madison Cuervo ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Mendengar kata-kata Madison Cuervo, Johan Lehner sedikit tenang. Anda benar-benar harus tenang saat ini, jika tidak, orang lain akan menemukan peluang. Tetapi ketika dia hendak membersihkan suasana hatinya dan mengatur ulang tata letaknya, salah satu anak buahnya berjalan pergi dengan sebuah kotak hadiah di tangannya. Masuk. Guru ke-13 Lehner, seseorang baru saja mengirim hadiah dan meminta Anda untuk membukanya. Itu secara pribadi. Johan Lehner tampak bingung. Sekarang tidak ada festival dan tidak ada acara besar, mengapa masih ada orang yang memberi hadiah? Tetapi pada saat ini, dia tidak berpikir dalam-dalam, tetapi biarkan bawahannya membuka kotak hadiah. Di kotak hadiah adalah kaligrafi dan lukisan yang dibingkai dengan hati-hati. Setelah dibuka, dua baris karakter besar dengan naga terbang dan tarian Phoenix muncul di depan Johan Lehner. 102 kin melewati akhirnya akan kembali ke Chu. Orang-orang yang bekerja keras akan hidup setinggi langit, dan mereka akan mencoba kerja keras mereka. 3000 Yuejia bisa menelan Wu. Johan gemetar seluruh, dan seteguk darah tua hampir menyembur keluar. Ini mengejek diriku sendiri karena ingin berusaha keras dan menghancurkan perahu. Pada saat ini, wajah Johan Lehner berubah suram hingga ekstrim, dia mengertakkan gigi dan berkata, siapa orang yang memberi hadiah itu? Wajah pria itu ketakutan, orang yang memberi hadiah itu adalah seorang pesuruh. Dia mengatakan bahwa orang yang memberi hadiah itu bermarga York. Bajingan, bajingan, bajingan. Johan Lehner tersentak karena arogansi. Kamu bajingan bermarga York, aku tidak akan membunuhmu. Aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia. Madison Cuervo tidak berani berbicara dari samping. Namun setelah beberapa saat, Johan Lehner kembali tenang. Dengan gemetar, dia meremas cerutu tipis, menyalakannya dan menyesapnya sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, bajingan ini mencoba mengambil kesempatan untuk memaksaku menembak. Bagaimanapun, ini adalah pengadilan rumahku. Kerugian besar dari dia sebelumnya, dan saya masih mengenalinya. Jika saya tidak mengambil inisiatif dan dia ingin terus menekan saya khawatir saya akan sedikit entah dari mana. Ah, bajingan, tidak heran Johan Lehner menderita kerugian besar. Johan Lehner menghela nafas. Meskipun aku membenci orang itu, tapi aku harus mengakui bahwa pukulan biasa orang ini lebih menakutkan daripada pembunuhan yang direncanakan dengan cermat oleh kita semua. Ini yang disebut Daos Hijian. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3467 tepat ketika Johan Lehner berjuang dengan apakah dia akan berusaha sekuat tenaga, atau apakah dia akan menenggelamkan kapal. Harvey York, yang meminta untuk menjalankan tugas dan mengirim kaligrafi dan lukisan ke Johan Lehner, sudah lupa tentang itu. Yang lain ada di rumah sakit, menunggu hasil pemeriksaan ulang Cynthia Zimmer. Harus saya akui bahwa keberuntungan Cynthia Zimmer sangat bagus, karena tim Rudolf belum pergi, dia telah dirawat dengan cermat. Setelah satu malam, kulit Cynthia Zimmer trauma sepenuhnya membaik. Dan semangatnya jauh lebih baik, tidak hanya bangun, tetapi juga memiliki nafsu makan untuk makan. Ini adalah takeaway yang baru saja saya pesan untuk Anda. Telur diawetkan favorit Anda dan bubur daging tanpa lemak, saya sudah menyiapkannya untuk Anda. Anda meminumnya. Harvey York membuka bungkusnya dan meletakkan kaserole di Cynthia Zimmer sambil tersenyum. Dia baru-baru ini. Kakak ipar, tangan saya sakit, Anda memberi saya makan. Cynthia Zimmer berkata dengan lemah saat ini. Harvey York terdiam, melirik tangannya yang sedang menyikat Duyin, menghela nafas, dan berkata, kamu telah tumbuh begitu besar, dan kamu masih membutuhkan seseorang untuk memberimu makan, bukankah kamu takut? Bahwa Anda tidak akan bisa menikah di masa depan. Potong. Cynthia Zimmer mendengus, lalu tersenyum manis, saya tidak mau menikah, karena dengan begitu tidak ada saudara ipar yang harus diurus. Harvey York langsung mengusap dahi Cynthia Zimmer, dan berkata, apa maksudnya? Tidak punya saudara ipar untuk diurus. Jika kamu menikah, aku akan mati. Cynthia Zimmer cemberut, aku tidak peduli, aku ingin kakak iparku menjagaku. Saya telah memutuskan bahwa di masa depan, saya akan menemukan seseorang sesuai dengan template saudara ipar Anda. Jika Anda tidak mendapatkan saya, Anda tidak akan menikah.
Harvey York tertawa dan berkata, menurut standarku, menurutmu ibumu tidak akan mematahkan kakimu. Terlebih lagi, pria sepertiku tidak seperti yang kau pikirkan. Anda dapat menemukannya jika Anda mau. Itu satu-satunya di dunia, tidak ada titik koma. Saya tidak peduli, jika saya tidak dapat menemukan yang sama, saya tidak akan menikah. Aku akan tetap padamu. Cynthia Zimmer bergumam. Kemudian dia meletakkan telepon dan menyentuh kepala Harvey York dengan sedih. Kakak ipar, saya minta maaf karena menyebabkan masalah lagi. Jangan beritahu adikku dan ibuku tentang hal itu, atau mereka pasti akan kesulitan denganmu. Jangan khawatir, semuanya sesuai dengan keinginan Anda. Harvey York diam-diam menghindari tangan kakak iparnya, menghela nafas dan berkata, tapi jangan terlalu banyak berpikir. Jika Anda benar, nih. Banks dan yang lainnya akan datang untuk meminta maaf dan memberi kompensasi kepada Anda besok. Anda menerima uang itu, tapi jangan biarkan begitu saja. Jika Anda memiliki tuntutan, jangan ragu untuk bertanya kepada mereka, tidak peduli seberapa berlebihan tuntutan Anda pada saat kritis ini, mereka semua akan setuju. Cynthia Zimmer memfitnah, kakak ipar, saya. Harvey York tahu bahwa Cynthia Zimmer berhati lembut, dan menghela nafas saat ini, dan berkata, saya tahu karakter Anda adalah membalas keluhan dengan kebajikan. Tapi Anda harus jelas bahwa jika orang seperti mereka tidak memberi mereka pelajaran, beritahu mereka bahwa langit tinggi, beritahu mereka hukum dan aturan. Hanya akan ada lebih banyak orang yang akan menderita di bawah kendali mereka. Tangan di masa depan. Jadi, bahkan jika itu hanya untuk memberi mereka kenangan, Anda tidak dapat menunjukkan belas kasihan. Biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Setelah beberapa saat ragu, Cynthia Zimmer berkata, Brother in hukum, jangan khawatir, aku akan memberi mereka pelajaran yang bagus. Namun, setelah mengatakan itu, Cynthia Zimmer tidak memiliki petunjuk saat ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3468 melihat penampilan Cynthia Zimmer, Harvey York menghela nafas. Terkadang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, betapa temperamen kedua saudara perempuan ini sama sekali tidak mirip dengan ibu mereka. Karakter Lilian Yates yang tidak bisa makan sedikit pun sebenarnya bisa melahirkan dua orang putri dengan kepribadian yang begitu baik. Hanya dapat dikatakan bahwa leluhur telah mengumpulkan kebajikan. Saat ini, Harvey York juga tahu bahwa dia tidak bisa terus membuat lelucon seperti itu dengan Cynthia Zimmer. Dia menghela nafas dan berkata, oke, aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Jangan gugup, pelajaran yang harus mereka terima telah diterima. Kamu bisa membiarkan mereka berlutut selama sehari besok. Dengarkan kakak iparmu. Cynthia Zimmer menghela nafas lega, dan seluruh tubuhnya rileks. Kemudian dia teringat hal lain dan berkata, kakak ipar, apa yang terjadi dengan Carol? Kudengar dia selalu lamban, seolah-olah dia menjadi idiot. Itu bukan karena tembakanku, kan? Setelah membicarakan urusannya sendiri, gadis baik hati itu mau tidak mau mulai peduli pada sahabatnya. Aku tidak tahu. Harvey York tersenyum. Tapi tembakanmu seharusnya tidak terlalu berpengaruh padanya. Dia juga tidak sakit. Ah, apa yang terjadi padanya? Cynthia Zimmer terkejut. Bukankah dia hanya ketakutan? Kenapa dia tidak bisa disembuhkan? Harvey York tersenyum dan berkata, tembakan itu hanya luka kulit, paling-paling itu sedikit menakutkan, bagaimana bisa begitu menakutkan? Tidak namun, apakah dokter atau perawat, semuanya berada di arah yang salah, dan secara alami tidak dapat disembuhkan. Beberapa penyakit tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan barat, tetapi jika Anda meminta bantuan pengobatan timur kami, mungkin akan lebih baik. Ada kesempatan. Setelah mengatakan ini, Harvey York tidak repot-repot menjelaskan, tetapi mengubah topik pembicaraan dan berkata, kamu sangat peduli dengan Carol. Apakah Anda tidak marah sama sekali karena hubungannya, ketika Anda dikelilingi dan dipukuli? Cynthia Zimmer menghela nafas, wajahnya yang cantik bersinar, aku sangat marah pada awalnya. Tapi aku tiba-tiba menyadari bahwa dia juga tidak bersalah. Kita sama-sama korban, jadi kenapa saling repot? Terluka. Dan aku sedikit mengasihaninya. Aku hanya sedikit trauma, dan akhir hidupnya jauh lebih sengsara daripada aku. Juga, meskipun keluarganya kaya, statusnya juga tinggi. Tapi hubungan orang tuanya selalu buruk. Selain kaya, orang tuanya tidak peduli padanya di hari kerja. Sebelumnya dia hampir bunuh diri karena depresi, jadi dia putus sekolah dan kembali ke Galicia. Sekarang memainkan skrip untuk membunuh menjadi seperti ini. Setelah mengatakan itu, Cynthia Zimmer memandang Harvey York dengan ekspresi ragu-ragu, dan berkata, kakak ipar, aku tahu tidak baik untuk mengatakan ini sekarang. Tapi kamu dapat melihat bahwa dia diganggu oleh nasib buruk. Sebelumnya, jika kamu bisa membantunya. Bisakah kamu? Harvey York menyela Cynthia Zimmer dan menghela nafas, jangan terlalu banyak berpikir, jadi minumlah buburnya dulu. Istirahat yang baik, tunggu sampai kamu istirahat dengan baik, kamu akan baik-baik saja, mari kita bicara tentang hal-hal lain. Aku akan menemani kakakmu besok untuk meminta hutang, jadi aku tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya untuk saat ini. Hal-hal lain. Oh,
Cynthia Zimmer tidak berani mengatakan apa-apa pada saat dia melihat ekspresi marah Harvey York, dia hanya mengangguk lemah. Keesokan paginya, Harvey York mengirim beberapa orang ke rumah sakit untuk merawat Cynthia Zimmer, dan setelah memastikan bahwa Banks dan yang lainnya tidak akan berani main-main, dia sendiri datang ke gedung kantor perusahaan emas Galicia. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3469. Segera setelah itu, mobil eksklusif Mandy Zimmer, Mercedes-Benz Maybach, keluar dari garasi. Maybach ini adalah aset perusahaan emas di masa lalu. Itu selalu disediakan untuk presiden, jadi hanya sedikit orang yang mengendarainya, dan itu terlihat baru. Harvey York naik ke kursi belakang sambil mengaguminya. Mandy Zimmer melihat Harvey York datang dan memberinya sarapan sebelum memberi tanda bahwa pengemudi bisa mengemudi. Apakah Anda menghubungi Tuan Muda Lehner begitu cepat? Apakah pihak lain memutuskan untuk mengembalikan miliaran itu kepada kami? Mandy Zimmer menghela nafas dan berkata, 3 tuan muda dari keluarga Lehner semuanya adalah tokoh berpangkat tinggi di Galicia. Muda Master Lehner bahkan dikenal sebagai kepala dari 3 tuan muda. Dia selalu menjadi orang yang tertutup. Biasanya berbicara, apalagi bertemu dengannya, sulit untuk melihatnya di TV. Dikatakan bahwa dia berusia 18 tahun. Setiap hari, saya secara acak memilih tempat tinggal. Keberadaannya. Harvey York berkata dengan senyum tipis, Axel Lehner mendapat dukungan dari Gereja Presbyterian Longman dan setengah dari 36 presiden cabang, dan bahkan setengah dari ketua aula dari 8 aula dalam dan luar mendukungnya untuk naik. Dalam situasi seperti itu, dia khawatir seseorang akan membunuhnya. Dia juga normal. Bagaimanapun, posisinya sama dengan Pangeran Istana Timur di zaman kuno. Biasanya, berapa banyak orang dalam posisi ini bisa mendapatkan kematian yang baik. Axel Lehner sangat berhati-hati, tetapi itu menunjukkan bahwa dia memiliki peluang besar untuk naik. Setelah memberitahu berita yang dia tahu, Harvey York berkata dengan penuh minat, jika itu masalahnya. Saya khawatir tidak akan mudah bagi kita untuk melihat Axel Lehner. Lalu, siapa yang akan kita temui hari ini? Mandy Zimmer tampak sedikit aneh, dan kemudian berkata dengan lembut, yang ingin kita lihat adalah selir kamar kelima Axel Lehner. Selir. Harvey York tampak aneh. Mandy Zimmer menggigit bibir merahnya dengan ringan dan berkata, ini selirku. Dikatakan bahwa ada banyak wanita di Axel Lehner, tetapi dia tidak berdebat dengan mereka, tetapi wanita-wanita ini bersedia mengikutinya. Orang-orang dari Galicia, panggil saja selir wanita yang tidak disebutkan namanya ini. Dikatakan bahwa Axel Lehner memiliki 72 selir, dan salah satunya adalah kecantikan yang tiada taranya. Harvey York menghela nafas ketika mendengar ini adalah 72 selir dari 3 istana dan rumah ke-6. Apakah Axel Lehner menganggap dirinya sebagai kaisar kuno? Mandy Zimmer menatap Harvey York dengan aneh dan berkata, mengapa? Anda iri padanya? Apakah Anda tidak ingin beberapa selir juga? Saya pikir Yvonne Xavier dan Kate Walker dari Mordu, Mirari Aguirre dan Queenie York dari Hong Kong dan Las Vegas adalah kandidat yang baik. Jika Anda mau, dan Jolanda Antoni, Aleska Brogi. Kelopak mata Harvey York melompat, dan saat berikutnya dia duduk tegak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita berhenti bergosip dan berbicara tentang bisnis. Axel Lehner, selir ini, tidak bisakah kita mengembalikan uang itu kepada kita sebagai ganti dia? Mandy Zimmer melirik Harvey York dan sangat puas dengan sikapnya, lalu dia berkata dengan lembut, selir kelima ini tidak sederhana, namanya Celia Beck, konon dia adalah runner-up dari Miss Hong Kong 8 tahun lalu. Kemudian, saya juga terlibat dalam industri hiburan dan berakting di beberapa film kecil. Seseorang pernah berkata bahwa dia adalah Norika Fujiwara dari kota Hong Kong. Saya juga pernah melihat foto-fotonya, dan memang ada gaya seperti itu. Namun, Celia Beck ini tidak menunjukkan bakatnya di industri hiburan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3470. Harvey York berkata sambil tersenyum, mengapa? Menurut Anda, dia harus bisa menjadi superstar generasi ini. Mandy Zimmer menghela nafas, kegelapan industri hiburan jauh di luar imajinasi Anda. Ketika dia menolak permintaan dari bos industri hiburan untuk menemaninya tidur, dia dimasukkan ke dalam istana yang dingin, dan dia bahkan diberi beberapa peran untuk mencuci toilet atau dipaksa untuk tunduk oleh tuannya. Ini sangat besar untuk tubuhnya. Penghinaan. Kemudian, dia tidak sengaja bertemu Axel Lehner dan menjadi salah satu wanitanya, dan dia tidak pernah menunjukkan wajahnya sejak itu. Itu saja. Harvey York bertanya dengan rasa ingin tahu. Jika Celia Beck bersedia menjadi Vas, dia memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kami atas nama Axel Lehner. Mandy Zimmer berkata dengan lembut, Celia Beck melakukan sesuatu dengan bantuan Axel Lehner setelah dia bertarung dengan Axel Lehner. Masalahnya adalah bahwa bos industri hiburan yang menganiaya dia ditebas dengan 1000 luka, dan bahkan keluarganya tidak terhindar. Bahkan generasi ke-18 leluhur bos industri hiburan digali, dan tulangnya patah. Debu. Kata-kata Mandy Zimmer dipenuhi dengan keterkejutan ketika mengatakan ini, jelas dia tidak habis pikir bagaimana seorang wanita yang mungkin menjadi superstar bisa berakhir seperti ini.
Harvey York menarik napas dalam-dalam, dan setelah beberapa saat berkata dengan lembut, dia orang yang kejam. Saya pikir Axel Lehner sangat menyukainya, kan? Mandy Zimmer berkata dengan lembut, dia tidak hanya menyukainya, tapi juga memperlakukannya sebagai divisi militer wanita. Mari kita lihat. Di antara 72 selir dari 3 istana dan 6 halaman Axel Lehner, dia saat ini adalah satu-satunya yang secara independen mengendalikan sebuah perusahaan. Dan apa dia kontrol adalah integrasi belanja dan hiburan paling mewah di Galicia. Pusat Galicia by Yang Hui. Mandy Zimmer berkata dengan lembut, saya meminta banyak koneksi dan membuat janji dengannya. Saya harap saya dapat bertemu dengannya di adu banteng, dan tujuannya akan dapat menyelesaikan masalah ini dengan damai. Harvey York dia mengerutkan kening dan berkata, adu banteng. Solusi damai. Setelah mempelajari kualifikasi Celia Beck, dia mengetahui hal ini dengan baik. Kengerian wanita. Namun, jika kita bisa memberinya keuntungan yang cukup dan berjanji untuk memberinya diskon saat mengembalikan uang, mungkin kita bisa menyelesaikan masalah ini. Setelah mengatakan ini, Mandy Zimmer berkata dengan serius, Harvey York, demi saya. Masalahnya, Anda dan Johan Lehner telah berbalik melawan satu sama lain, dan kedua belah pihak benar-benar bertentangan. Saya tidak ingin Anda melawan Axel Lehner karena masalah sepele ini. Tidak sederhana. Harvey York tersenyum ringan dan berkata, beberapa hal disebut ritual dan kemudian tentara. Ada juga pepatah bahwa Anda berutang dan membayar uang Anda kembali. Karena Anda berutang uang, Anda secara alami akan harus membayarnya kembali. Bukankah menjadi tanggung jawab kita menjadi generasi laolai? Omong-omong, Harvey York mengubah topik pembicaraan dan berkata, namun, bagaimana mungkin Celia Beck juga memintamu untuk bertemu di arena adu banteng? Tempat seperti itu cocok untukmu. Mengobrol. Mandy Zimmer mengerutkan kening dan berkata, saya juga berpikir itu agak aneh. Tapi ku dengar Celia Beck jatuh cinta dengan pertumpahan darah semacam ini sejak dia membunuh pria besar di industri hiburan itu. Arena adu banteng. Dia menjalankan tempat ini secara mandiri, dan tampaknya bahkan Axel Lehner tidak memiliki banyak saham. Dibandingkan dengan Bai Yang Hui, Celia Beck lebih memilih arena adu bantengnya sendiri. Aku pergi ke arena adu banteng 2 kali sebulan untuk menonton dan berjudi sekali. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3471. Setelah berpikir sebentar, Mandy Zimmer melanjutkan dengan suara rendah, namun, saya memikirkannya. Setelah kami menemukan cara untuk membuat janji dengannya 3 kali, dia setuju untuk menemui kami di arena adu banteng. Pertama, dia tidak ingin membuang waktu dan tidak ingin mengambil waktu lain untuk melihat kami. Kedua, dia akan memberi kita tamparan di wajah. Ketiga, mungkin dia ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat siapa aku, dan apakah aku memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengannya. Harvey York berkata dengan lemah. Tersenyum, wanita yang menarik, tidak heran dia tidak memiliki latar belakang dan identitas, sehingga dia bisa menjadi selir kelima dari karakter seperti Axel Lehner. Memikirkan wanita ini tidak mudah, Harvey York mengeluarkan ponselnya dan mengirim beberapa pesan. Bagaimanapun, hati untuk menyakiti orang sangat diperlukan, dan hati untuk mencegah orang sangat diperlukan. 1 jam kemudian, mobil itu sampai di pinggiran Galicia, tempat yang agak mirip dengan Colosseum Italia. Tempat ini sangat perintis, dan gaya arsitekturnya memiliki cita rasa antik. Ada tribun setinggi 3 meter di 3 sisi, timur, barat, dan barat, tetapi sisi lain adalah tempat adu banteng masuk dan keluar. Di tengahnya terdapat lekukan yang mirip dengan lapangan sepak bola. Ada juga banyak pagar baja di sekitarnya, ditutupi dengan duri bundar, dan bau darah berasal dari angin. Ternyata, terlalu banyak sapi yang mati di tempat ini. Hanya saja tidak ada adu banteng yang terjadi saat ini, tetapi ada banyak pria dan wanita dengan kostum Cina ke segala arah. Beberapa dari orang-orang ini diam, beberapa marah, beberapa tercengang, dan beberapa orang bersemangat seperti mereka dipukuli. Banyak tiket berserakan di tanah. Jelas, penghasilan tempat ini harus banyak uang. Mandy Zimmer masuk bersama Harvey York dan berjalan langsung ke panggung VIP. Saya Mandy Zimmer dari Galicia Gold Company, dan saya menjadi lebih baik dengan Tuan Celia Beck. Mandy Zimmer mengungkapkan identitasnya, dan seorang penjaga di pintu mengambil walkie-talkie untuk mengonfirmasi sebelum seseorang mengambil Mandy Zimmer dan Harvey York. Orang-orang masuk. Karena Harvey York diam sepanjang waktu, semua orang mengira dia hanya pengawal. Segera, keduanya melewati jalan setapak yang agak indah dan tiba di platform tinggi semi terbuka di depan. Di tempat ini, Anda dapat melihat arena adu banteng di bawah, dan Anda dapat mencium bau samar darah di udara. Ketika Harvey York dan Mandy Zimmer tiba, seorang anggota staf mengendarai 2 banteng adu banteng ke arena. Dengan kain kirmizi yang melambai, kedua banteng adu banteng yang awalnya pendiam menjadi heboh dan mulai bertarung satu sama lain. Tanduk tajam itu menyerang dengan jenis yang sama, dan bau darah yang besar menyebar seketika, membuat orang muntah. Mandy Zimmer jelas sedikit tidak nyaman menonton adegan ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa setelah wajahnya menjadi pucat, tetapi tetap diam.
Berbeda dengan ketidaknyamanan Mandy Zimmer, di tengah panggung VIP, dikelilingi oleh sekelompok besar pengawal, lebih dari selusin pria dan wanita berpakaian Cina duduk di sofa. Mereka semua memegang gelas anggur merah yang mulia di tangan mereka dan melihat adu banteng di bawah dengan penuh minat. Kadang-kadang seseorang meneriakkan kata yang baik, jelas-jelas bersorak. Di antara orang-orang ini, yang paling mencolok adalah seorang wanita berbaju merah. Cara yang mengesankan di tubuhnya sangat mempesona, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia mendominasi. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh jarak tertentu, Harvey York dapat merasakan bahwa orang biasa tidak dapat memahami kebijaksanaan orang ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3472 Dia berbeda dari memanjakan dan memanjakan yang telah lama dibudidayakan oleh wanita kaya dan berkuasa itu. Aura yang terpancar dari wanita ini adalah rasa percaya diri yang tak terkatakan. Semacam ketenangan dan ketenangan yang membuat orang percaya bahwa dia bisa menyelesaikan segalanya, bahwa dia bisa menenangkan segalanya. Tidak diragukan lagi bahwa yang satu ini harus menjadi selir kelima dari 72 selir dari 3 istana dan pengadilan ke-6 Axel Lehner. Dan di samping selir kelima, ada seorang pria yang tampak sombong. Pria ini memegang cerutu tipis dan sesekali meludahkannya, ekspresinya sangat arogan dan mendominasi. Tidak ada keraguan bahwa orang ini harus menjadi pengawal Celia Beck, dan identitasnya jelas tidak buruk, jika tidak, dia tidak akan berani menjadi begitu sombong. Mandy Zimmer menatap Harvey York, memberi isyarat padanya untuk tidak impulsif, lalu berjalan ke Celia Beck sambil tersenyum, mengulurkan tangan kanannya, dan tersenyum sedikit, Tuan Celia Beck, selamat pagi. Saya Galicia Perusahaan Emas. Mandy Zimmer. Saya di sini hari ini untuk membahas hutang dengan Anda. Saya harap Celia Beck akan selalu memiliki waktu ini. Mendengar kata-kata Mandy Zimmer, sekelompok pria dan wanita berpakaian Cina di arena semua tersenyum daripada tersenyum. Matanya menatap Mandy Zimmer. Mencari Celia Beck juga untuk uang. Ini sama dengan meminta uang kepada Axel Lehner. Apakah orang ini masih ingin nongkrong di Galicia? Atau dia lelah hidup? Dan pria yang tampak arogan, menatap Mandy Zimmer sejenak, melihat ke atas dan ke bawah, dan mencibir acuh tak acuh. Jelas, dia merasa Mandy Zimmer mampu berdiri dan berbicara di depan Celia Beck karena berat badan Mandy Zimmer. Itu sudah menjadi tanda leluhurnya mengumpulkan kebajikan dan asap dari makam leluhurnya. Masih terbuka untuk meminta uang, tertutup untuk menagih hutang. Begitu memikirkan hal ini, pria itu berkata dengan dingin, Zimmer selalu benar. Kualifikasi apa yang Anda pikir Anda harus menagih hutang? Apalagi, apakah Anda yakin apa yang Anda sebut hutang itu benar? Berbicara dan melakukan sesuatu adalah hal yang paling penting. Lebih baik daripada memikirkannya. Celia Beck saya akan selalu berutang berapa banyak uang kepada Anda. Apa yang kamu bercanda? Mendengar nada pihak lain, Mandy Zimmer, yang tidak punya banyak harapan untuk langsung meminta uang kembali, berkata, pada saat ini, Dai Mei sedikit mengernyit. Hanya saja Mandy Zimmer mengabaikan pria yang berbicara, malah menyipitkan mata ke arah Celia Beck, dan berkata perlahan, Tuan Celia Beck, kami memiliki IOU, kontrak, dan semua prosedur yang diperlukan. Saya pikir Anda tidak akan menyangkalnya, kan? Biaozi kecil, tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja saya katakan? Melihat sikap Mandy Zimmer, pria sombong itu memarahi dengan marah, hampir akan memegang cerutu di tangannya. Dia menyodok wajah Mandy Zimmer. Mandy Zimmer sedikit mengernyit, baru saja akan mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Celia Beck, yang sudah lama tidak berbicara, akhirnya mengangkat kepalanya perlahan. Wajahnya memang agak mirip dengan Fujiwara Norika, dengan kelembutan yang tak terkatakan. Tidak heran jika para petinggi di industri hiburan akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya. Inilah mengapa karakter seperti Axel Lehner sangat mencintainya. Namun pada saat ini, Celia Beck ini tidak menunjukkan senyum menawan yang dikatakan sebagai daya pikat pedesaan dan kota. Matanya yang dingin melirik Mandy Zimmer sebelum dia mengambil kipas sutra di atas meja dan perlahan mengipasinya. Mandy Zimmer, apakah selalu Zimmer? Ya, Anda adalah tamu ketika Anda berjalan melewati pintu. Sejak Anda datang ke ring banteng kami, Anda harus memiliki permainan, kan? Anda memilih sapi, Anda bisa menang, mari kita bicara tentang tunggakan. Kamu kalah, 1 miliar, dan dihapuskan. Ayo, pilih apapun yang kamu inginkan, dan kamu akan membelinya. Ekspresi Celia Beck acuh tak acuh dan nadanya tipis. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3473 Melihat adegan ini, beberapa pria dan wanita berpakaian Cina di lapangan semuanya menunjukkan senyum yang bukan senyum. Jelas, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sekali atau dua kali. Celia Beck juga menggunakan cara ini untuk memakan orang tanpa meludahi tulang, tidak sekali atau dua kali. Setiap orang hampir yakin bahwa tidak peduli sapi mana yang dipilih Mandy Zimmer di lapangan, sapi itu akan mengalami kecelakaan. Entah mati karena racun atau mati karena luka serius. Bagaimanapun, di ladang Celia Beck, dia memiliki keputusan akhir tentang hasil dari kedua sapi itu. Presiden Celia Beck,
apakah Anda melangkah terlalu jauh? Mandy Zimmer sedikit mengernyit, dia bukan manis putih konyol yang baru saja menginjakkan kaki di dunia bisnis. Jadi dia tahu betul bahwa jika dia benar-benar berjudi dengan Celia Beck, dia mungkin akan kehilangan 100%, atau saya harus mengatakan 100%. Bahkan game hari ini adalah game yang Celia Beck persiapkan untuk dirinya sendiri. Sebuah permainan yang langsung kehilangan 1 miliar. Berlebihan. Celia Beck juga mengangkat bahu dengan senyum tipis di wajahnya. Di Galicia, dan bahkan di barat daya negara H, tidak ada yang berani datang kepada saya untuk meminta hutang. Saya tidak membiarkan orang membunuh Anda secara langsung, saya sudah memberi Anda banyak wajah. Sekarang, saya telah mundur ribuan langkah. Bu, biarkan Anda bermain game kecil dengan saya, tetapi Anda tidak akan memainkannya. Apakah Anda memandang rendah kami? Setelah mengatakan ini, Celia Beck juga mengangkat kepalanya ringan. Meskipun dia masih duduk, dia memiliki sikap memandang rendah semua makhluk dan memerintahnya. Mandy Zimmer tampak bingung, dia tahu jika dia tidak menyetujui permintaan Celia Beck saat ini, dia pasti akan membuat pihak lain mencari alasan untuk memalingkan wajahnya. Tetapi jika Anda berjanji, 1 miliar Anda akan terbang. Saat ini, Mandy Zimmer yang mengaku berpengalaman di dunia bisnis memiliki ekspresi yang sangat serius. Tetapi tepat ketika Mandy Zimmer dalam dilema, sesosok berjalan keluar, mengulurkan tangan dan memegang rumput liarnya yang lembut, lalu tersenyum ringan, dan berkata, "Aku akan datang." Harvey York berjalan di depan orang banyak, menatap sisi acuh tak acuh. King Yi tersenyum dan berkata, "Celia Beck selalu. Dalam permainan ini, saya akan bermain dengan Anda untuk Presiden Zimmer. Ada banteng hijau dan calo di lapangan. Saya memilih banteng hijau untuk menang, apakah ada masalah?" Celia Beck Harvey York juga memandang Harvey York dengan acuh tak acuh, dan kemudian terkekeh, "Anda adalah pengawal kecil, memenuhi syarat untuk membuat keputusan atas nama Presiden Zimmer." Pria dan wanita lain dengan pakaian Cina juga mencibir, masing-masing dengan sarkastik. Ekspresi. Dia memandang Harvey York seperti sedang menonton lelucon. Apa yang dilakukan oleh seorang pengawal kecil untuk berpura-pura? Apakah dia berpikir bahwa Raja Prajurit legendaris telah kembali, atau apakah Dewa Perang telah kembali? Dalam sorotan pada kesempatan seperti itu, pahlawan menyelamatkan kecantikan. Apakah dia cocok? Melihat Harvey York berdiri, meskipun Mandy Zimmer cemas, panah itu sudah berada di garis pada saat ini dan dia harus mengirimkannya. Bahkan jika ada 1000 jenis keengganan di hatinya, Mandy Zimmer hanya bisa menggertakkan giginya dengan ringan saat ini dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa yang Harvey York katakan mewakili kata-kataku. Dia bisa bertaruh untukku. Oke, kalau begitu. Bertaruh." Celia Beck tersenyum kecil, "Saya harap Anda, Tuan Zimmer, dapat berbicara dengan cepat dan cepat. Anda mendorong lembu hijau, saya akan mendorong calo, sekarang." Celia Beck tidak menunggu kata-katanya. Setelah itu, di detik berikutnya, Harvey York maju selangkah, merebut senjata api dari pengawal, dan menarik pelatuk ke arena adu banteng tanpa menoleh. Bang, dengan suara keras, lembu itu jatuh ke genangan darah. Harvey York meniup asap hijau dari senjata api dan berkata dengan ringan, "Sapi hijau itu hidup, lembu kuning itu mati." Jadi, maafkan saya, Tuan Celia Beck. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3474 Penonton terkejut. Semua orang memandang Harvey York dengan kaget, tidak ada yang mengira bahwa seseorang akan berani berurusan dengan Celia Beck sedemikian rupa. Anda tahu, hanya Celia Beck yang selalu menggunakan cara seperti itu untuk menggertak orang. Inilah orang pertama yang berani menginjak wajah Celia Beck. Mandy Zimmer juga tertegun sejenak, ekspresinya sedikit linglung. Jelas dia tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York begitu sederhana dan kasar ketika dia melakukan sesuatu. Hanya saja hal-hal telah terjadi, dan dia tidak dapat mengubah apapun saat ini. Meskipun dia sangat khawatir, Mandy Zimmer hanya bisa memaksakan ketenangannya dan berdiri di belakang Harvey York. "Kamu, bajingan. Beraninya kamu menggunakan pisau dan pistol di arena adu banteng. Kamu berani membunuh sapi selir kelima. Bisakah kamu bertanggung jawab?" Kuan kerumunan itu ngeri, dan sekelompok pria dan wanita berpakaian Cina menendang meja kopi di depan mereka dan berdiri. Beberapa pengawal langsung mengeluarkan senjata api di pinggang mereka, membuka asuransi dengan niat membunuh, dan membidik Harvey York dan rombongannya. Segera, pengawal di sekitarnya juga mendapat berita, dan orang-orang ini mengepung mereka dengan senjata mereka. Ada juga beberapa orang yang buru-buru mengepung anjing serigala dengan seorang pria jangkung dan seekor kuda besar di tangannya. Suara langkah kaki, gonggongan anjing, dan suara senjata api yang membuka kotak pengaman bercampur menjadi satu, dan itu adalah suara yang sangat besar. Sepertinya itu bisa menakuti orang sampai mati sesuka hati. Aura pembunuh ini membuat Mandy Zimmer tanpa sadar mundur setengah langkah. Tapi segera dia menarik napas dalam-dalam dan berdiri bersama Harvey York. Pada saat ini, semua orang di sekitar menunjukkan ekspresi lucu. Setelah semua orang bereaksi, mereka semua merasa bahwa Harvey York, bajingan itu, tidak tahu bagaimana hidup atau mati.
Melakukan tindakan nekat di wilayah Celia Beck, apakah ini karena takut Celia Beck tidak bisa menemukan alasan untuk membunuh mereka? Pemuda arogan itu mengeluarkan belati pada saat itu, menjilatnya, dan mencibir, "Bajingan, tahukah Anda berapa biaya adu banteng selir kelima? 10 miliar. Saya melihat Anda jika Anda tidak mengambil sepeser pun dengan Anda hari ini, Anda harus memberi kami kompensasi 9 miliar. Kalau tidak, saya khawatir saya akan memberitahu Anda apa artinya memiliki pisau putih dan pisau merah." Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan pria di depannya, dan itu menatap Celia Beck dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata perlahan, "Presiden Celia Beck, sesuai kesepakatan, kami memilih King Yu untuk menang. Sekarang calo Anda berwarna kuning, dan King Yu saya adalah masih hidup, yang berarti bahwa dalam permainan ini, kami menang." Dan kemudian membuangnya ke tempat sampah seperti sampah. Di depan pria sombong itu. Dengan suara nyaring, gerakan pria itu membeku, kelopak matanya melompat, dan langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Jelas, pria ini tiba-tiba menyadari bahwa Harvey York seharusnya menjadi master yang hebat. Meskipun semua orang di Galicia, saya melihat banyak master seni bela diri. Tetapi seperti Harvey York, tampaknya sangat sedikit orang yang dengan santai memutar senjata api menjadi belokan. Adegan ini tampaknya mengkonfirmasi apa yang bukan Raptor tetapi Jiang. Pada saat ini, semua orang yang hadir merasakan mulut kering dan sepertinya tidak bisa berkata apa-apa. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa Harvey York, bajingan ini, masih manusia. Bagaimana mungkin manusia melakukan ini? Anak muda, kamu memiliki banyak kekuatan dan keterampilan yang baik, tidak heran kamu begitu sombong. Celia Beck yang tinggi juga tersenyum sedikit, dan ekspresinya menjadi semakin acuh tak acuh. Tapi kamu lupa, ini Galicia. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3475, di tanah seluas 3 hektar di Galicia kita ini, jika itu naga, kamu harus menungganginya, dan jika itu harimau, kamu harus berbaring. Anda belum pernah mendengar tentang burung phoenix yang diganggu oleh anjing dan kesepian ketika harimau jatuh di pinggang. Bukankah itu lebih baik daripada ayam? Celia Beck memandang Harvey York dengan setengah tersenyum. Harvey York berkata dengan ringan, "Presiden Celia Beck, saya pernah mendengar pepatah lain, itu bukan burung raptor tetapi sungai." Mendengar kata-kata Harvey York, sekelompok orang tiba-tiba berubah warna. Karena tingkah laku dan perkataannya tidak hanya sesederhana tidak memberikan wajah Celia Beck, tetapi juga setara dengan menekan Celia Beck ke tanah dan menamparnya. Celia Beck menatap Harvey York dengan mata yang semakin berarti, dia menyesap cappuccino di sampingnya, lalu berkata ringan, "Karena nama keluargamu begitu kuat, maka kita tidak akan membahasnya. Siapa naga itu dan siapa harimau, mari kita bahas masalah keadilan dan keadilan. Karena ini adalah permainan judi, harus ada keadilan yang paling mendasar. Dua lembu berkelahi, hasilnya tidak pasti, dan kemudian kamu menembak calo itu melanggar aturan. Apakah kamu pikir kamu bisa meyakinkan publik dengan melakukan ini? Meyakinkan publik?" Harvey York terkekeh ringan, dan melangkah maju dengan tangan di punggung, menatap Celia Beck juga membuka mulutnya. Bagi Pak Celia Beck, apakah kata, meyakinkan, itu penting? Saya selalu berpikir bahwa di dunia Tuan Celia Beck, tinju besar adalah kata terakhir. Jika Anda bersikeras membujuk publik, jika kita menang, apakah kita bisa mendapat kesempatan untuk berunding? Kalau kita kalah, 1 miliar dihapuskan. Kesepakatan seperti ini, perjudian seperti ini adil. Kalau memang perlu adil, maka kita kalah. 1 miliar penghapusan, kami menang, dan Anda memiliki 2 miliar sebagai imbalan. Anda tidak bisa meyakinkan saya dari awal taruhan Anda. Mengapa saya harus meyakinkan publik? Tanda tanya petik 2. Harvey York tampak acuh tak acuh, meskipun para pengawal dan preman yang saling berhadapan juga berbicara dengan bebas. Pada saat ini, rasa ketidakpedulian menyebar. Harvey York menatap wanita di depannya seperti ini, ekspresinya sangat dingin. Oh, itu agak menarik. Celia Beck tidak marah ketika dia mendengar kata-kata Harvey York, tetapi ekspresi penuh makna muncul di wajahnya. Dengan lambaian tangan kanannya, dia menghentikan orang-orang di sekitarnya, lalu mengeluarkan tablet dan melihatnya sebentar, lalu melemparkan komputer ke meja kopi, dan berkata dengan ringan, "Anda harus menjadikan distrik baru Galicia kuburan, dan Tianzu kamar dagang telah kehilangan baju besi dan baju besi Harvey York." Celia Beck juga memikirkannya dan menambahkan, "Dan Anda juga memegang token Balai Penegakan Hukum Longman, Anda dicurigai sebagai orang di belakang." "Ya, akulah yang legendaris." Harvey York. Harvey York tersenyum main-main. "Anda tahu banyak tentang saya, dan Anda tahu betapa baiknya saya, jadi haruskah Anda bahagia dan mengembalikan saya 1 miliar? Dalam hal itu baik untuk Anda dan baik untuk saya. Sebaliknya, jika saya mendapatkannya marah, akibatnya akan sangat serius. Dengan berjabat tangan, Bai Yang Hui di Galicia akan berubah menjadi rumah hantu. Dalam hal ini, Tuan Celia Beck, Anda rugi." Celia Beck juga mengingatkan Celia Beck acuh tak acuh. Juga, dengan senyum main-main, tanpa komitmen.
Bajingan, beraninya kau mengancam Presiden Celia Beck. Pria pemberani itu menunjuk hidung Harvey York. Apakah kamu lupa? Tempat apa ini? Ini Galicia. Ini wilayah kita. Orang asing berani sombong di Galicia. Apa yang kamu bercanda? Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.